Aku punya giok yang bisa bolak-balik ke dunia kultivasi. Mengandalkannya, aku menjadikan pemantik api murah di bumi. Lalu kujual jadi barang langka yang diperebutkan di dunia kultivasi. Terus kubawa pulang rerumputan liar yang kugali sembarangan di pinggir jalan di dunia kultivasi ke bumi. Dan terjual sampai puluhan juta. Sejak saat itu, aku jadi sutradara tunggal di antara dua dunia. Orang lain menyeberang dunia penuh risiko nyawa. Sedangkan aku menyeberang sambil bawa barang dagangan di dua sisi. Untung ganda. Namun sebelum itu, aku masih bocah miskin dengan kanker lambung stadium akhir. Satu-satunya rumahku pun sudah dijadikan piutang oleh kerabat. Semua bermula dari hari bibi besar datang ke rumah menagih utang. Bibi besar menghadang di depan pintu. Di belakangnya ada kakak laut hitam. Dan seorang pria kekar penuh tato. Yeven. Batas jatuh temponya sudah habis. Dia juga menempelkan surat utang itu di lemari sepatu. Sambil menyeringai dingin, 300.000 pokok. Ditambah bunga setengah tahun. Total 600.000. 600.000, aku langsung tersentak. Suaraku sampai bergetar. Bukankah dulu aku cuma pinjam 300.000? Bibi besar, waktu itu kamu sendiri yang bilang ke aku. Tak perlu bayar bunga. Pria kekar itu maju selangkah. Uang ini dipinjam dari kami. Soal bunganya, terserah aku. Bibi besar menepuk kusen pintu. Waktu itu lihat kamu kasihan, jadi kupinjamin uang. Siapa sangka kamu malah tak sembuh-sembuh. Kalau suatu hari kamu lumpuh, lalu aku harus cari siapa buat nagih uang. Setelah berkata begitu, dia tiba-tiba mendadak kena sesak napas ala pura-pura sakit. Jangan juga bilang karena kita satu keluarga lalu tak perlu hitung-hitungan. Soal uang, kalau masih belum bisa bayar, tanda tangani saja perjanjian ini. Anggap utang kita lunas sekali jalan. Sambil bicara, bibi besar mengeluarkan selembar surat rumah yang ternyata sudah disiapkan sejak lama. Perjanjian pengalihan. Mau langsung ditempel ke wajahku? Mustahil. Aku menggertakkan gigi sambil menatap mereka. Rumah ini, kalian jangan mimpi bisa ambil. Wajah Yehai langsung menghitam. Dia mengulurkan tangan dan mendorongku sekali. Aku pun terhuyung ke belakang. Dan kepalaku langsung menghantam sudut meja teh. Pandangan langsung gelap. Sudah-sudah, urusan penting dulu. Bibi besar menatapku yang tergeletak di lantai. Lalu membawa surat perjanjian dan berlutut di depanku. Aku masih bertahan dan memohon, tunggu dulu. Beri aku sedikit waktu. Aku pasti bayar. Wajah bibi besar langsung seperti melihat hantu. Kamu masih berani ngomong bayar. Long Tian tertawa. Seolah teringat sesuatu. Dia mendekat dengan gaya arogan dan menatapku dari atas. Ada syaratnya. Aku boleh sekali menendang mukamu. Aku paling patuh soal bisnis. Hutang dibayar, itu sudah hukum langit dan bumi. Aku kasih kamu satu kesempatan. Seminggu lagi aku datang. Kalau masih belum bayar, rumah dan utang sekalian akan kuambil. Aku tersungkur keras. Terbaring di lantai dan kesadaranku makin kabur. Saat itu aku bahkan sempat mengira, kalau hidupku benar-benar akan berakhir begitu saja. Giok di depan dadaku tiba-tiba memanas. Aku meraih giok itu. Dan dunia seolah berputar liar. Aku benar-benar kehilangan kesadaran. Tak tahu sudah berapa lama. Aku membuka mata dengan susah payah. Sambil terengah-terengah kasar. Aku melihat sekeliling. Seluruh tubuhnya akan tertinggal di tempat ini. Saat kulihat dari dekat, yang tampak adalah pohon kuno menjulang yang menutupi langit dan matahari. Udara di sekitarnya dipenuhi aroma segar yang aneh. Luar biasa. Rasanya nyeri di perutku sudah jauh mereda. Aku menunduk dan membuka telapak tangan. Giok kuno itu terbaring tenang di telapak tanganku. Di permukaannya mengalir lapisan cahaya samar. Dia yang membawaku ke sini. Ini, aku benar-benar menyeberang ke dunia lain. Aku bahkan belum sempat memikirkannya dengan saksama. Aku sudah datang ke tempat hantu macam apa ini. Di atas kepala, tiba-tiba terdengar suara tajam yang menembus udara. Disusul suara dentuman keras. Sebuah bayangan putih tipis itu jatuh lagi dari langit. Banting keras di semak belukar yang berjarak belasan meter dariku. Dalam sekejap, dari langit terdengar beberapa suara dingin yang mengejar. Dia kena racun mematikan dariku. Tak mungkin lari jauh. Ikuti jejak darahnya dan cari. 2-3 sosok berbaju hitam, yang wajahnya tertutup kain. Ternyata meluncur lurus dari tengah udara lalu jatuh. Mereka tidak mengandalkan alat apapun. Begitu saja mendarat dari udara. Lalu menyebar cepat ke segala arah untuk mencari. Aku takut sampai buru-buru menelungkup di tanah, tak berani bergerak sedikit pun. Aku kaget sampai seluruh tubuhku berkeringat dingin. Aku menempel rapat ke tumpukan cairan perut busuk. Bahkan napas pun tak berani kugerakan. Terbang ke langit, melesat menembus bumi. Jangan-jangan ini dunia kultivasi. Kalau sampai ditemukan gerombolan ini, aku pasti langsung dibunuh seketika. Aku diam-diam menggeser pandanganku. Melalui celah semak belukar, aku melihat jelas orang yang baru saja jatuh itu. Dia seorang gadis berbaju putih. Meski wajahnya saat ini penuh lumpur dan kotoran, tetap tak mampu menyembunyikan parasnya yang luar biasa cantik. Namun saat ini kedua matanya terpejam rapat. Di perutnya ada luka mengerikan yang membuat orang bergidik.
Kabut hitam samar-samar menyebar darinya. Selamatkan atau tidak? Kalau dibiarkan begitu saja, orang-orang berbaju hitam itu, asal mengikuti jejak darah, pasti akan menemukannya. Cepat atau lambat pasti ketahuan. Dan aku, yang hanya berjarak belasan meter darinya, juga pasti tidak bisa kabur. Pasti akan ikut dibasmi sekalian. Buat dia, ini satu-satunya kesempatan hidupku. Aku menggertakkan gigi. Saat orang berbaju hitam itu sedang mencari ke arah berlawanan, aku merangkak cepat mendekat ke sisi gadis itu, lalu meraih pinggang gadis itu, dan menyeretnya ke tempat belasan meter jauhnya. Ke dalam gua tersembunyi di bawah sebuah batu raksasa. Saat baru masuk ke dalam gua, aku segera meraup banyak ranting dan daun kering, lalu menutup rapat mulut gua. Baru saja selesai melakukan semua itu, sebuah bayangan hitam mendarat di atas batu besar tempat kami bersembunyi. Suara langkah kaki pun terdengar di atas kepala. Aku menahan napas. Kutatap mulut gadis itu erat-erat. Dari atas terdengar suara orang berbaju hitam yang muram dan tak rela. Ada apa ini? Jejaknya putus di sini. Pergi lihat ke depan, tebing yang di sana. Dia takkan hidup lama. Harus menemukan jasadnya untuk memastikan. Hidup harus bertemu orang. Mati harus melihat mayat. Beberapa suara menembus udara menjauh. Aku terduduk lemas di tanah. Aku melirik gadis di sisiku. Napasnya makin lama makin lemah. Aku tak sanggup menahannya lagi. Dia pasti mati tanpa diragukan. Aku menatap wajahnya yang semakin pucat. Otakku berputar cepat. Kalau dia mati, tunggu pasukan pengejar balik. Aku juga bisa mati konyol. Kalau kotak P3K di rumah itu masih ada. Sejak aku didiagnosis kanker lambung stadium akhir. Buat menghadapi berbagai serangan penyakit yang mendadak. Aku sudah menimbun banyak kain kasa steril di rumah. Iodium pekat. Kasa hemostatik obat kuat. Karena giok ini bisa membawaku dari bumi ke sini. Apa dia juga bisa membawaku pulang? Mau gak mau, coba saja dulu. Lebih baik mati daripada tidak. Aku meraih giok di leherku. Bawa aku pulang ke rumah lama. Giok itu seketika memancarkan cahaya yang menyilaukan. Rasa kehilangan yang akrab itu kembali menyergap. Detik berikutnya, aku terbangun tiba-tiba. Di sekelilingku adalah dinding yang bernoda. Pintu anti maling yang sudah ditendang rusak. Meja teh yang hancur. Aku benar-benar kembali. Ternyata giok ini benar-benar bisa membawaku lintas dua dunia. Sejengkal pun aku tidak kehilangan waktu. Wanita di dalam gua itu masih menunggu aku menyelamatkannya. Dengan kecepatan paling cepat yang pernah kupunya, aku menerobos masuk ke kamar. Aku langsung membuka pintu lemari obat. Menarik keluar kantong plastik hitam besar. Lalu kuborong sekalian beberapa jenis obat penghenti darah. Aku menggendong kantong plastik yang beratnya gila-gilaan. Aku menarik napas panjang. Lalu kugenggam lagi giok itu erat di telapak tangan. Dalam benakku, kutandai lagi lubang gelap dan lembab tadi. Masuk ke sana. Gua itu. Tanah berlumpur yang lembab itu kembali menyambut wajahku. Di sekelilingnya batu-batu dingin membeku. Wajah wanita berbaju putih itu sudah pucat pasi. Nadi hampir tak terasa lagi. Aku tidak ragu sedikit pun. Aku merobek kantong plastik hitam itu dengan paksa. Aku menuangkan setengah botol air mineral. Cepat-cepat kubasuh lumpur di sekitar lukanya. Lalu kubuka sebotol besar iodium. Kutuangkan langsung ke luka itu. Iodium pekat. Saat bersentuhan dengan luka yang mengandung racun ganas, seketika muncul banyak busa putih. Wanita itu kesakitan dan tubuhnya bergetar hebat. Sedikit tahan sakit. Ini aku sedang menyelamatkan nyawamu. Cepat-cepat kubalut lukanya. Begitu kulihat darahnya berhenti. Aku pun menghela napas lega. Aku terduduk lemas di tanah. Dengan punggung tangan yang berlumur darah. Aku menyeka keringat dingin di dahi. Saat aku menunduk, bersiap memeriksa apakah dia masih bernafas. Dia mendadak gemetar hebat. Lalu membuka mata. Telapak tangannya yang seputih batu giok melesat mendadak. Segumpal api langsung menyala. Lalu menerjang lurus ke arahku. Mencekik tenggorokanku, membuatku terkejut setengah mati. Aku buru-buru mundur selangkah sambil mengangkat tangan, dan seterusnya. Aku yang menyelamatkanmu. Lihat lukanya. Tatapannya bergeser ke bawah. Menyapu kain kasa berdarah yang berserakan di sampingku. Botol air plastik, dan mulut lukanya yang sudah dioles iodium. Lalu dia menunduk dan melihat dirinya sendiri. Luka di perutnya yang terikat rapat dengan perban. Akhirnya pandangannya terpaku di wajahku. Dia membalikkan tangan. Memadamkan api itu. Niat membunuh di matanya juga berubah menjadi kaget dan ragu. Kamu, orang biasa. Kamu yang menyelamatkanku. Aku menelan ludah. Memaksa menekan rasa takut di dalam hati. Ya, aku menunjuk kain kasa steril putih di perutnya. Kamu kehilangan darah terlalu banyak. Aku pakai beberapa barang dari rumahku. Buat menghentikan darahmu. Wanita berbaju putih itu menundukkan kepala. Jari-jarinya yang ramping menyapu perban medis dan kain kasa itu. Di mata beningnya yang tanpa gelombang, sekelebat cahaya yang tak bisa dipercaya melintas. Bahan ini sama sekali tidak mengandung sedikit pun energi spiritual. Ternyata bisa menghentikan pendarahan. Dia bergumam pada dirinya sendiri.
lalu mengangkat kepalanya dan menatapku dalam-dalam. Namaku Yun Sue, murid inti sekte King Yun. Suaranya dingin, dengan sedikit kelemahan. Tak peduli apa jurus yang kau pakai, budi jasamu ini akan kuingat. Kau menyelamatkan nyawaku, aku akan membalasnya. Namaku Ye Fen. Aku mengangguk kecil. Tiba-tiba rasa sakit menusuk dari perutku. Aku tak kuasa mengernyit. Dia melihat itu lalu mengulurkan satu tangan putih sebening batu giok dan mencengkeram lenganku. Aku hanya merasa ada hawa dingin yang menusuk tulang. Lalu hawa dingin itu meresap masuk ke pembuluh nadiku. Sejenak kemudian, wajah Yun Sue berubah drastis. Alisnya pun berkerut rapat. Kehidupan di tubuhmu sudah sangat lemah. Organ dalammu telah diserang hawa mati yang aneh. Terus menggerogoti. Sedang melahap sisa hidupmu. Kau mengidap penyakit mematikan. Aku hidup sengsara seumur hidup dan kini terserang kanker lambung stadium akhir. Sudah tak lama lagi aku akan mati. Mendengar istilah asing itu, Yun Sue tak banyak bertanya. Dia terdiam sejenak. Lalu dari lengan bajunya yang longgar, dia mengeluarkan dua benda dan menyerahkannya kepadaku. Itu sebuah cincin hitam sederhana, serta sebuah kantong giok dari bahan yang tak kukenal. Buku ini adalah milik murid sekte King Yun. Kali ini aku disergap dan dijebak orang. Ada sedikit penyesalan dalam suaranya yang sangat jarang terdengar. Pada benda ini, tidak ada pil abadi yang bisa membuat orang biasa hidup kembali dari mati. Tapi cincin penyimpanan ini kudapatkan sejak lama. Teteskan darahmu, lalu kenali tuannya. Di dalamnya ada ruang sebesar kamar setengah, seorang bisa menampung segalanya. Sesuai untuk menyimpan banyak barang. Aku menatap cincin penyimpanan itu dengan mata membesar. Nafasku seketika jadi cepat. Kitab ini disebut Xuan Yuan. Dalam sekte pemurnian tubuh, buku tipis ini boleh diletakkan di cincin. Hawa mati di tubuhmu berkecamuk. Obat biasa tak berguna. Namun jika kau mampu terus berlatih metode ini, dan menarik energi spiritual ke dalam tubuh, mungkin dengan energi spiritual langit dan bumi, kau bisa perlahan membersihkan penyakit jahat di tubuhmu. Ternyata ini benar-benar teknik kultivasi. Tanganku gemetar saat menerima cincin dan kitab itu. Pasukan bantuan belum datang. Jika aku terus tinggal di sini, cepat atau lambat mereka akan datang kemari. Malahan akan menyeretmu, Yun Sue, bangun dari dinding batu ini. Dia merogoh dari pelukannya selembar jimat kuning. Aku harus segera mengobati luka, dan memaksa keluar racun ikan itu. Meski kau manusia biasa, tapi karena ini takdir kita. Kalau kau bisa bertahan hidup, kelak kau bisa membawa cincin ini ke sekte King Yun untuk mencariku. Selamat tinggal. Selesai bicara, dia menghancurkan cincin di jari kultivasinya dengan ganas. Seberkas cahaya putih melesat. Yun Sue seketika lenyap di dalam gua. Yang tersisa hanya jejak harum yang samar. Aku menatap dinding batu yang kosong itu, masih terpaku. Lalu menggigit jari manisku sendiri. Dan menjatuhkan setetes darah segar ke permukaan cincin penyimpanan hitam itu. Darah segar itu seketika diserap oleh cincin. Detik berikutnya, ada suara berdengung di dalam kepalaku. Aku merasa inderaku tiba-tiba bertambah satu lagi. Ruang hitam legam kira-kira sebesar 10 meter persegi. Benar, semua ini nyata. Dengan girang aku memasukkan kantong plastik, botol air mineral kosong, dan sampah bergaya modern lainnya ke dalam cincin itu, agar tidak meninggalkan jejak. Setelah itu, aku akan memasang cincin itu di jariku. Ditempel erat di dada, seolah jadi umpan ikan. Kembali ke rumah. Saat aku membuka mata lagi, aku sudah berdiri mantap di ruang tamuku sendiri. Di samping meja teh yang sudah rusak itu, jam dinding di tembok menunjukkan jarak waktunya sejak aku tadi didorong jatuh dan kepalaku menghantam lantai. Baru lewat kurang dari 20 menit. Aliran waktu di kedua dunia ini tampaknya tidak sepenuhnya sama. Aku tak sempat memedulikan darah yang mengering di belakang kepala. Aku mengunci rapat pintu anti maling yang nyaris ambruk itu, lalu menurunkan tirai jendela. Aku langsung duduk bersila di atas ranjang kayu tua yang reot itu. Mengambil napas dalam-dalam, aku membuka kitab seni pemurnian tubuh Xuan Yuan itu. Walau yang tertera di halaman awal adalah ajaran kuno yang rumit, namun saat pandanganku menyentuhnya, huruf-huruf itu seolah hidup kembali, dan otomatis berubah menjadi makna yang bisa kupahami. Aku memejamkan mata, lalu mulai mencoba bernapas mengikuti irama yang tertulis dalam teknik itu, dan memulai latihan menelan energi. Energi spiritual di dunia modern sangat tipis, bahkan boleh dibilang nyaris tidak ada. Tapi aku tidak menyerah. Aku melakukan percobaan itu hampir 100 kali. Saat aku hampir menyerah karena tenaga sudah habis, seutas, arus energi yang sangat lemah dan dingin mengalir mengikuti napasku. Lalu perlahan masuk ke rongga hidungku, menelusuri saluran napas dan masuk ke paru-paru. Saat itu, tulang belulangku yang sudah lemah seakan digerogoti tak terhitung banyaknya semut. Rasa pegal, kebas, dan nyeri langsung menyebar ke seluruh tubuh. Aku menggertakkan gigi erat-erat, lalu membimbing seutas energi lemah itu mendekati area penyakit lambung. Pagi berikutnya, aku terbangun mendadak.
Aku berbaring di sisi ranjang dan memuntahkan seteguk besar cairan hitam kental. Setelah memuntahkan darah hitam itu, seluruh tubuhku terasa seolah melepaskan beban 1000 jin. Kanker yang tak bisa disembuhkan oleh kedokteran modern. Pengetahuan dingin dari dunia kultivasi. Temuan ini membuatku tergila-gila. Selama 6 hari penuh berikutnya, aku sama sekali memutuskan hubungan dengan dunia luar. Selain minum air dan makan sedikit bubur, siang malam aku terus duduk bersila di atas ranjang, mengoperasikan seni pemurnian tubuh Suanyuan dengan gila-gilaan. Hari ke-7, aku menuntaskan siklus minggu terakhir dari jalur tanah. Lalu bangkit dari ranjang. Aku menunduk menatap tubuhku sendiri. Tubuhku jelas terlihat menjadi lebih padat dan kuat. Tubuh yang dulu kurus kering karena kemoterapi, kini justru mulai terbentuk otot yang tegas. Dengan dingin aku mengepalkan tangan. Dan sekuat tenaga liar bergelora di dalam tubuhku. Kankernya belum sembuh total. Tetapi kondisi penyakitnya sudah berhasil kutahan oleh energi spiritual ini. Selama aku terus berlatih, cepat atau lambat, sel kanker itu pasti akan kubersihkan sampai tuntas. Saat aku sedang merasakan kekuatan baru yang kudapat ini, pintu anti maling tiba-tiba dikirim hantaman sekuat menara roboh. Yeven, buka pintunya. Waktunya habis. Jangan pura-pura jadi kura-kura bersembunyi di dalam sana. Oke. Itu suara Yehai. Waktunya habis. Mereka datang menagih uang. Sorot mataku mendadak jadi dingin. Setelah berjalan ke depan pintu, aku langsung menarik pintu bengkok yang tadi dipukul itu hingga terbuka. Di lorong sempit di luar pintu, orang sudah berdesakan penuh. Kakak tua Yehai berdiri paling depan, sambil mengibaskan perjanjian rumah di tangannya dengan gaya sok. Di sampingnya ada bibi besar dengan wajah galak dan kaku. Dan di belakang mereka, ada Long Tian yang sedang mengisap rokok di mulutnya. Serta 7 atau 8 preman berjaket hitam. Masing-masing memegang pipa besi dan tongkat bisbol. Barisan ini jelas bilang, hari ini aku tidak akan menekan apapun. Mereka akan menghajar tulangku sampai remuk di rumah ini. Lihat aku buka pintu. Yehai tertegun sejenak. Jelas, sosokku saat ini terlihat segar dan bersemangat. Sesuai dengan yang ia bayangkan. Si pasien kanker stadium akhir yang hampir kehabisan napas itu. Sama sekali berbeda. Tapi dia sama sekali tidak menaruhku di mata. Seharusnya dia cukup pintar untuk langsung menampar perjanjian itu ke wajahku. Ya ampun. Masih sempat menyisakan napas buat tanda tangan. Tanda tangani saja. Kalau hari ini tidak tanda tangan, para saudara Long pasti tidak akan peduli siapa dirimu. Langsung lempar kamu dari lantai 6. Aku sengaja menoleh sedikit untuk menghindari lembar perjanjian itu. Sekalian menekan ponsel di saku untuk merekam suara. Nota pinjaman 300.000. Merampas harta orang tuaku senilai 800.000. Hati kalian benar-benar busuk. Aku merasa dingin. Memandang laut malam yang tenang tanpa riak sedikit pun. Omong kosong kecil. Utang dibayar, nyawa dibalas. Dasar pahlawan brengsek. Buat apa rumah ini kalau begitu? Hari ini kau tidak tanda tangan pun tetap harus tanda tangan. Long Tian memuntahkan puntung rokok dari mulutnya. Dengan senyum di kulit tapi tidak di hati, dia melangkah maju. Pipa baja di tangannya menghantam anak ini dengan keras. Terakhir kali sudah kuberi kau kelonggaran. Itu karena aku, Long, bermurah hati. Haha, kalau hari ini masih belum bisa bayar. Para saudara saya memang tidak punya sifat yang baik. Kalian ini benar-benar perampokan di wilayah orang lain. Aku berkata dengan tenang, ini perampokan. Hari ini, gue yang akan merampok kalian. Kenapa? Tidak terima? Hajar aku kalau bisa. Patahkan dulu kedua kakinya. Tangkap tangannya, lalu bekuk dia. Di tengah bayang-bayang Long Ting, kilatan ganas melintas. Satu ayunan besar. Dua orang itu sama-sama kena omelan keras dari perintah itu. Mengayunkan tangan mereka, kiri dan kanan. Mereka menghantam kepalaku dengan kejam. Bibi besar terkejut dan mundur selangkah. Yehai justru tampak sangat bersemangat. Seolah dia sudah melihat kepalaku pecah dan darah mengalir. Sikap memelas berlutut memohon ampun. Namun di mata mereka, pipa baja yang secepat kilat itu, pada saat itu, menurutku, justru tampak lambat dan menyedihkan. Retakan selama 7 hari itu memberiku bukan hanya kekuatan, melainkan juga reaksi saraf yang melampaui orang biasa. Aku berdiri di tempat, mau menghindar pun tak sempat. Di saat pipa baja itu hampir menghantamku, aku mengangkat kedua tangan dengan keras. Tanpa miring tanpa condong, langsung menangkap 2 batang pipa baja itu. Pipa baja itu di tanganku bahkan tidak bisa maju setengah senti. Apa? Senyum kaku di wajah kedua orang itu langsung membeku. Mereka mengerahkan tenaga sebesar habis menyusu, ingin menarik kembali pipa baja itu. Tapi ternyata tidak bergerak sama sekali. Senyum dingin menyeringai di sudut mulutku. Pergelangan tanganku berbalik dengan ganas. Mendorong mereka mundur selangkah dengan sekuat tenaga. 2 orang itu seketika kehilangan keseimbangan. Tersungkur ke depan. Aku mengangkat kaki kananku. Satu tendangan keras tepat menghantam dada salah satu dari mereka. Benda seberat 156 jin. Seluruh tubuhnya terlempar ke belakang. Lalu membentur keras dinding lorong di belakangnya. Pingsan. Sial, masih sempat balas tangan.
Ye Hai terpaku. Lalu marah karena malu. Entah dari mana dia meraih tongkat baseball. Lalu berputar ke samping dan menghantam pinggangku dengan kejam. Sial, di mataku cuma segitu. Dengan tangan kiri, aku menggenggam erat pipa baja yang direbut itu. Bahkan tak kulirik. Dengan sekali ayun balik, serangan itu seperti sapuan besar dari ahli. Tongkat baseball dan pipa baja saling berbenturan. Tongkat baseball yang berbahan kayu ternyata dihantam patah jadi dua. Di bawah tatapan Ye Hai yang tak percaya, aku balas menampar wajahnya dengan satu kali tamparan. Satu tamparan ini sudah kugunakan setengah tenagaku. Ye Hai bahkan mengeluh pun tak ada gunanya. Seluruh tubuhnya berputar 360 derajat di udara. Setengah wajahnya langsung memerah dan terhuyung jatuh ke tanah. Hobinya bukan main, bikin mati gaya seisi tempat. Teriakan bibi besar itu nyangkut di tenggorokan. Mata bulatnya sampai hampir melotot keluar. Dia menatapnya seperti sedang melihat monster saat memeriksa penyakit. Long Tian juga sampai bengong. Ini yang dibilang 3 hari lalu. Kanker stadium akhir yang sekali dorong saja sudah batuk darah. Si sakit sialan. Lengan yang terulur ini penuh ledakan tenaga. Ini jelas-jelas tentara khusus. Terus bengong mau ngapain? Habisi dia. Long Tian sadar kembali. Dia sadar hari ini sudah menabrak batu karang. Sambil mengaum, dia sendiri membawa pipa besi dan menerjang maju. 5 atau 6 orang sisanya juga ikut panas. Mereka langsung menyerbu bersama. Lorongnya sempit. Sama sekali tak bisa bergerak leluasa. Tapi ini justru pas dengan mauku. Aku bukan cuma tidak mundur. Malahan membawa pipa besi dan maju untuk menang sendiri. Tanpa gaya murahan atau asal pamer. Semua murni fisik hasil latihan, persis seperti orang lain. Benturan tubuh menghasilkan suara berat dan teriakan mengerikan. Di lorong lantai 6, aku menempel ke bawah. Prinsip pipa besi di tanganku. Setiap kali diayunkan, pasti ada satu orang yang tumbang. Kekuatan tubuhku sudah jauh melampaui mereka. Bahkan kalau sesekali kena satu pukulan, paling cuma meninggalkan luka kecil yang tak berarti. Tak sampai 30 detik. Saat benturan terakhir yang mengental itu jatuh, tak ada lagi satupun yang bisa berdiri di lorong. 8 pria besar tergeletak di tanah. Memegangi tongkat tapi tak sanggup bangun. Mengeluarkan rintihan seperti babi disembelih. Aku membuang pipa besi di tanganku yang sudah berubah bentuk parah. Pipa yang bengkok itu mendarat di tanah berlumur lumpur. Bibi besar yang tak jauh dari sana langsung pucat pasi. Lalu ambruk duduk di tanah. Aku melangkah perlahan ke arah sudut sana. Wajahnya dipenuhi ketakutan. Kamu jangan mendekat. Long Tian, sekarang bahkan separuh aura hitam pun tak tersisa padanya. Saudara, kalau ada kata mari bicara baik-baik. Aturan di jalan. Aku menendang tepat ke lututnya. Long Tian menjerit. Dan tanpa bisa menahan diri berlutut satu kaki di depanku. Aku mengeluarkan ponsel dari saku. Menekan tombol stop di perekam suara. Lalu memutar bagian percakapan yang barusan. Bukti utang 300.000 ini. Kamu mau merampok rumah 800.000. Omong kosongmu itu. Rampok saja si tua ini, hari ini aku rampok balik kamu. Hancurkan dulu kedua kakinya. Rekaman yang jelas terdengar di mana-mana. Bergema di lorong yang bau darah itu. Bagai pemicu kematian. Peminjaman berbunga tinggi dan penahanan ilegal. Ditambah lagi memasukkan selingkuhan ke rumah untuk merampok, tapi tetap gagal. Aku menatap Long Tian dari atas dengan dingin. Long Tian, coba tebak, rekaman ini kalau sampai ke tangan bos topi itu. Cukup buat kalian semua masuk penjara bertahun-tahun. Wajah Long Tian seketika pucat. Keringat dingin sebesar kacang mengalir dari dahinya. Dia tahu hari ini benar-benar kena batu besi. Saudara jangan, Kak Yu. Long Tian menelan ludah. Memaksa tersenyum yang lebih jelek dari menangis. Hari ini aku, Long Tian, benar-benar buta. 300.000, aku tak minta sepeser tenaga pun. Cuma pokoknya. Anggap saja kita berteman. Rekaman ini hilangkan. Aku berkata dingin. Long Tian langsung seperti kena tembakan besar. Sampai terhuyung lalu bangkit berdiri dengan susah payah. Menerjang kuburan kumuh di atas tanah. Jangan cuma menatap dia meraung. Berdiri kalian semua, cepat. Sekelompok orang saling menopang. Lari turun tangga seperti anjing yang kehilangan rumah. Aku menoleh, malah seperti bibi besar yang tergeletak di tanah. Bersama Ye Hai yang berwajah meringis dan meratap. Bawa pergi harta karun kalian. Enyahlah dari rumahku. Aku datang. Aku menendang bangunan berlumur darah itu. Sampai perjanjian rumah itu hancur berkeping-keping di bawah kakiku. Utang kalian 300.000, akan kubayar. Tapi mulai sekarang, siapapun yang masih berani mengincar rumah ini, akan kubikin dia seperti pipa besi ini. Aku menendang pipa bengkok di tanah hingga melayang jauh. Mendarat di depan mereka. Bibi besar menjerit melengking. Lalu kabur ketakutan sampai sepatu pun tak sempat dipedulikan. Lempar lari tunggang langgang. Dunia akhirnya bersih. Aku bersandar di kusen pintu. Lalu menghembuskan napas busuk panjang. Meski tadi puas banget menghajar mereka. Tapi di hatiku aku sangat jelas. Ini cuma kemenangan sesaat. Long Tian adalah anjing dari kekuatan bawah tanah kota Jiangcheng.
Di belakangnya masih ada kekuatan bawah tanah yang lebih besar. Hari ini aku membuatnya kehilangan muka. Dia pasti tidak akan tinggal diam. Dan sifat serakah keluarga Yehai. Begitu mendapat kesempatan, mereka tetap akan menerkam seperti hiu mencium darah. Akar masalahnya, tetap karena aku belum punya kekuatan dan modal yang cukup untuk berdiri sendiri. Aku butuh uang untuk melunasi utang dan membangun payung pelindungku sendiri. Aku butuh kekuatan yang lebih besar untuk menghadapi perhitungan dan bantuan dari masa depan. Dan semua jawabannya tidak ada pada kesadaran modern. Aku meraba Gyokuno di dada. Tatapanku jadi setajam pisau. Di sana bukan cuma ada energi spiritual yang bisa menyembuhkan penyakit matiku. Ada juga kekayaan tak terbatas. Seorang orang biasa ke dunia kultivasi. Asal caranya tepat. Serangan lintas dimensi. Pasti bisa membawa hasil yang tak terbayangkan. Kalau mau, langsung kerjakan. Aku menguras semua tabungan di rumah. Memakai topi bebek dan masker. Lalu langsung naik mobil ke kota Jiangcheng. Ke pasar grosir kecil terbesar. Bos, kasih aku 10 tongkat listrik tekanan tinggi anti debu. Yang paling kelas atas. Yang bisa bikin orang pingsan kayak kena setrum. Dan juga penyemprot anti serigala. Kasih aku 1 peti yang paling pedas. Yang seperti korek api otomatis model tutup itu. Yang sekali bunyi langsung nyala. Kasih aku 500. Dan cermin kecil untuk riasan. Yang kaca bening. Ambil 200. Tongkat listrik dan semprotan anti serigala itu, buatku seperti pedagang panik. Yang memborong pasar besar-besaran. Benda-benda ini di industri modern. Cuma barang murah dengan biaya 1-2 keping uang. Di dunia kultivasi, semuanya adalah barang langka. Kalau dijual sebagai senjata sihir, pasti laku keras. Aku pergi ke sudut gang yang sepi. Semua barang kecil menumpuk setinggi gunung ini. Aku masukkan ke kantong penyimpanan yang dia izinkan untuk kubawa. Meminjam turunnya malam. Aku kembali ke rumah tua. Ganti baju olahraga yang kuat dan tahan gesek. Memasukkan tongkat listrik dan semprotan anti serigala masing-masing. Kesabuk taktis di pinggang. Lalu aku menarik napas dalam. Mengepalkan kedua tangan erat-erat pada Gyokuno di dada. Juga di dalam lautan pikiranku. Mengunci potongan yang terakhir kali ku terobos dan kutinggalkan. Hutan rahasia sekte Qingyun. Kali ini aku mau balas habis dia. Sampai perutnya penuh amarah. Aku cuma bisa mengeluh pelan di hati. Dalam puisi yang akrab, ruang nyata muncul di depan mata. Pintu besar dunia kultivasi kembali terbuka untukku dengan gemuruh. Aura spiritual yang akrab menyerbu dari depan. Aku menegakkan tubuhku. Menyadari lokasi tempat aku jatuh kali ini. Tak jauh dari sebuah gunung abadi. Di kaki gunung berkumpul banyak orang yang sedang beristirahat. Mereka sedang menuju gerbang gunung. Katanya sekte Qingyun tahun ini besar-besaran membuka rekrutmen murid. Ini kesempatan langka yang sulit didapat sekali dalam 10 tahun. Bukankah begitu? Bahkan Yun Sui Xianzi, murid inti termuda itu, hari ini juga akan muncul. Hati aku bergetar. Aku tak kuasa menahan diri untuk mengenang wanita yang diselamatkan oleh sekte Qingyun itu. Langkah kakiku tanpa sadariku tarus orang banyak. Gerbang gunung sekte Qingyun menjulang megah. Tangga batu gio putih itu langsung menuju langit. Setiap batu bata tanpa samar memancarkan cahaya spiritual. Di alun-alun luar sekte, sebuah prasasti roh setinggi 3 zhang berdiri tegak. Prasasti batu di tengahnya berwarna hitam legam. Diukir penuh dengan tulisan jimat kuno. Tak lama lagi giliran aku. Aku menarik napas dalam-dalam. Lalu maju dan menempelkan kedua telapak tangan di punggungnya. Akar semangat 5 elemen dan meridian rusakku tidak memenuhi syarat. Engnya. Di depan prasasti, samping alun-alun luar sekte Qingyun, tatapan matanya dingin dan meremehkan. Seperti mengusir lalat hijau. Dia melambaikan tangan padaku dengan tidak sabar. Aku menarik kembali tangan yang kutempelkan pada prasasti batu es itu. Aku berdiri di tempat, tak bergerak. Kerut halus pun muncul. Aku tidak bisa masuk sekte. Omong kosong. Sekte Qingyun itu kan sekte besar ternama. Bukan tempat penampungan kucing dan anjing sembarangan bisa masuk. Sampai yang bahkan gerbang pelatihan Ki saja tak sanggup kau sentuh. Cepat Enya, jangan sampai aku harus memanggil orang buat ngurus kamu. Di dunia ini, hidup dan mati siapa yang peduli. Bergiliran di antrian. Para calon murid yang sedang diuji langsung meledak ribut. Aku meraba tongkat listrik yang terselip di pinggang belakang. Sambil menghitung dalam hati apakah perlu dibayar balik. Lihat saja siapa yang berani menyuruh dia pergi. Sebuah suara dingin, seolah bisa membekukan udara. Tiba-tiba turun dari atas langit. Seluruh tempat seketika hening. Sebuah cahaya putih menyilaukan membelah langit panjang. Yun Sui mengenakan rok putih. Melangkah dengan anggun seperti angin sepoi. Bagai gadis salju dari langit ke-9. Dia mendarat dengan ringan di depan prasasti roh samping. Wajahnya masih agak pucat. Namun dingin yang menekan dari atas sana itu membuat semua orang di tempat itu sampai sesak napas. Salah satu pembantu langsung lemas kedua kakinya. Dan langsung berlutut di tanah. Keringat dingin seketika membasahi punggungnya. Nona Yun Sui. Kenapa Anda datang? Dia orangku. Li Suelian bahkan tidak sempat melirik urusan sang pembantu. Tatapannya jatuh ke depan.
Biar dia masuk dan pilihkan satu rumah yang bagus. Ya, ya, ya. Dunia barat. Aku langsung menyeret orang itu, masih setengah berguling setengah merangkak, ke depan meja. Dengan kedua tangan gemetar aku mengangkat sebuah papan kayu hitam. Kupersembahkan kepadanya dengan hormat dan sopan. Senyum di wajahnya lebih jelek daripada menangis. Rekan murid ini tanda identitas Anda. Area luar sekte, blok 15, rumah nomor 74. Silakan Anda terima. Kakak senior, bukankah Anda selama ini tidak pernah peduli soal hal begini? Kenapa hari ini malah turun tangan sendiri? Anak ini asalnya dari mana? Tatapan mata yang diizinkan melesat ke sana. Suara perdebatan langsung lenyap. Ayo, ikut aku ke samping. Ayo, kamu belum akrab dengan tempat ini. Biar aku antar kamu buat tinggal dulu. Aku mengangguk sedikit. Langsung ikuti. Tatapan orang-orang di sekitarku dari tadi yang hina itu sekejap berubah jadi hormat dan iri yang luar biasa. Setengah jam kemudian, sisa makanan di area Dingzi para murid luar. Baru saja aku duduk bersila di ranjang batu lang dingin, bersiap menjalankan teknik kultivasi. Pintu batu yang sudah goyah dan nyaris ambruk itu tiba-tiba didorong dari luar. Satu tendangan kasar langsung merobeknya sampai hancur berantakan. Batu pecah beterbangan. Seorang pria bertubuh besar dengan wajah penuh lemak. Di lengannya tumbuh bulu hitam, seperti lelaki kekar. Masuk sambil goyang sana-sini. Di belakangnya masih ada dua orang bermata licik seperti tikus. Si pria kekar yang baru datang itu menatapku dari atas ke bawah. Lalu tertawa dingin, panjang, seperti orang gila. Dengar baik-baik, orang tua ini bernama Zhao Hu. Mulai hari ini, seluruh area Dingzi aku yang pegang. Aturan murid luar. Orang baru. Setiap bulan setor 10 keping biaya perlindungan berupa makanan ringan kelas bawah. Bayar, dan kau aman. Kalau tidak bayar, ku buat dia mengepalkan tangan sampai bunyi krek-krek. Aura tekanan dari latihan Ki yang begitu gagah dilepas tanpa sedikit pun ditutupi. Mendesakku sampai mati. Aku duduk di tepi ranjang, bahkan kelopak mata pun tak berkedip, tanpa uang. Wajah Zhao Hu langsung berubah. Sepasang matanya berkilat licik. Kalau tak mau minum anggur tolak jamuan, ya terima anggur hukuman. Ye Fen yang masuk dengan menumpang makan pada wanita. Kau pikir benar-benar aku bakal biarkan hidup matinya semut seperti mukuatur? HM, orang tua ini akan membereskanmu hari ini. Belum selesai bicara, Zhao Hu bersorak keras, sambil membawa tinju yang gagah dan tajam. Langsung menghantam ke pintu depanku. Kecepatannya luar biasa. Bahkan beberapa hari sebelumnya, satu pukulan ini cukup untuk menghancurkan tengkorakku. Tapi aku sama sekali tidak berniat menghindar. Sesaat ketika tangan kiriku menahan lengan kanannya sebagai penghalang. Tangan kananku dengan kecepatan yang aneh menarik keluar sebuah batang silinder hitam dari pinggang belakang. Langsung menempel di pinggang Zhao Peu. Pada setrum perlindungan tingkat tertinggi. Jempolku menekan sakelar dengan keras. Busur listrik biru yang menyilaukan meledak terang di dalam makanan yang gelap. Di udara seketika menyebar aroma hangus daging yang terbakar. Zhao Hu menjerit tragis seperti babi disembelih. Misi utamanya sebagai petugas perawatan di tahap awal latihan Ki. Di depan arus listrik bertegangan tinggi ratusan ribu volt zaman modern. Bahkan selembar kertas pun tak ada artinya. Sekejap tembus. Tubuh kekar lebih dari 180 jin itu terguncang hebat. Mata putihnya terbalik, tubuhnya langsung jatuh keras ke tanah. Mulutnya memuntahkan busa putih tanpa henti. Gila seperti anjing liar beku sampai mati. Dua orang di luar pintu yang tadi, yang semula siap nonton, dalam sekejap langsung bengong. Kak Hu, obat apa yang kau pakai? Aku berdiri, mengibaskan setrum di tanganku. Lalu dengan dingin kusapu mereka dan kutarik pergi sampah ini. Lain kali jangan datang mengotori tempatku. Kedua orang itu langsung lari tunggang langgang seperti arwah gentayangan. Kabur sambil terguling-guling. Bahkan si pengawal yang masih dipeluk pun tak sempat mengucapkan sepatah kata kejam pun. Lari menyelamatkan nyawa. Aku menutup pintu yang sudah rusak parah. Lalu menyelipkan sebatang kayu runcing di celah pintu. Di dunia kultivasi, tinju adalah kebenaran yang paling keras. Keesokan paginya, ada urusan mendesak di luar sekte Qingyun. Ini adalah tempat transaksi keuntungan bagi murid luar. Lokasi untuk ramuan tingkat rendah. Aku cari sudut yang sepi tanpa orang. Bentangkan selembar kain. Lalu taruh barang-barang kecil yang kubawa dari masa kini. Sekalian lewat saja. Harta karun langka tingkat dewa, laku keras. Aku tarik tenggorokanku dan meneguknya. Beberapa murid luar berbaju abu-abu mendekat. Melihat benda aneh yang tergeletak di tanah. Sosoknya sendirian. Apa ini? Tanpa sedikit pun gejolak energi spiritual. Berani juga menyebutnya benda sakti. Aku mengeluarkan sebuah pemantik tahan angin. Memutarnya di tangan. Perhatikan baik-baik. Ini adalah jimat api pemadam angin. Tak perlu menghabiskan setetes pun tenaga spiritual. Orang biasa pun bisa meniupnya. Sekejap langsung menyala. Ditiup angin pun tidak padam. Jimat wajib untuk latihan malam hari. Aku menekan tombolnya. Api kecil di ujungnya segera menyala. Bergoyang di antara puncak gunung. Tapi sama sekali tidak padam.
Kerumunan pun serentak berseru kagum, bisa terbang tanpa sayap. Hidup tanpa celah. Berapa banyak uang yang habis? Aku ambil 2 bungkus camilan kelas bawah. Siapa cepat dia dapat. Beri aku 3. Aku mau 5. 500 pemantik. Belum sampai sesaat. Sudah direbut habis. Di tanah pun muncul setumpuk kecil camilan kelas bawah yang berkilau. Aku cepat-cepat membongkar kotak kertas di belakang mobil. Lalu mengeluarkan sebuah cermin kaca bulat berkualitas tinggi, sebesar telapak tangan. Benda sakti kedua. Cermin kristal putri 9 langit. Tidak ada yang pasti, Zhao Ying. Benda ini pasti akan diperiksa. Jauh lebih jelas daripada jamur yang kalian pakai itu. Hanya dijual seharga 5 keping camilan kelas bawah. Aku berikan cermin ini ke baris depan, seorang cewek santai. Cewek itu mengambilnya dan melirik sebentar. Lalu mengeluarkan jeritan tajam yang menusuk telinga. Astaga, ini benar-benar aku. Bahkan garis halus di sudut mataku pun terlihat jelas sekali. Cermin kristal ini benar-benar sebening itu. Daya beli perempuan di dunia manapun memang luar biasa. 200 cermin memicu antusiasme para cewek di sekte luar. Ada juga yang sampai berebut beberapa cermin terakhir. Langsung habis terjual. Tenang, aku tekan dulu tanganku. Sudut bibirnya melengkung dengan efek misterius. Ia mengeluarkan dari pelukannya sebuah ponsel pintar berbaterai penuh. Yang dibungkus casing luar mewah. Ini baru harta yang benar-benar bikin gemetar. Aku nyalakan layarnya. Buka kamera cantik yang sudah disetel sebelumnya. Efek kecantikan kulit halus dan mata besar pun kugeser sampai mentok. Inilah cermin wajah cantik. Bukan cuma bisa dipakai bercermin. Benda ini bahkan adalah alat aneh yang bisa memprediksi masa depan. Cukup lihat sekali. Kamu bisa melihat lebih dulu dirimu sendiri menelan pil penghulu wajah kelas atas. Setelah berubah wajah dan tulang, jadi sosok abadi yang luar biasa. Hanya satu ini saja. Harga pembuka 50 keping camilan kelas bawah, speaker teriak murah. Mana ada alat seperti itu? Ada yang meragukan. Aku asal menarik seorang kultivator wanita bermuka penuh bintik di sebelah. Kultivator wanita yang wajahnya biasa-biasa saja. Adik seperguruan, lihat layarnya. Si kultivator wanita itu mendekat dan melihat sekilas. Seluruh tubuhnya langsung membeku. 2 tangannya erat menutupi mulut. Air mata berputar di pelupuk matanya. Di layar, tampak seorang wanita berkulit dingin seputih giok. Tatapannya beralih lalu menghitam. Seorang kecantikan tiada tara, tanpa sedikit pun cacat. Inilah contoh diriku saat sudah dewasa. Terlalu cantik, harta ini aku ambil. Aku keluar 100, aku tambah 200. Dia seperti kesurupan, mengobrak-abrik kantong penyimpanan sambil mencari uang. Para kakak perempuan yang menonton pun benar-benar ikut gila. Sampai suasana pasar benar-benar memanas. Camilan dan pil obat di depanku sudah menumpuk jadi gunung kecil. Singkirkan semua itu dari sini. Satu ledakan balasan. Kerumunan itu didorong mundur dengan kasar. Seorang kultivator pria dengan bekas pedang yang melintang di wajahnya. Masuklah. Gelombang energi spiritual yang memancar dari tubuhnya. Jauh melampaui Zhao Hu kemarin. Dia memang pengumpul energi, tapi serakah. Dia menyapu sekilas jajanan di tanah dengan tamak. Dan juga putus asa atas keindahan yang terikat pada peri putih itu. Boom, satu hantaman menghancur di lapak saya. Anak ini sudah menghasilkan begitu banyak di wilayah saya. Bahkan gunung pun tak akan jatuh. Wajah bekas pedang itu menyunggingkan senyum tipis. Barang di lapak ini, termasuk jajanan kalian, sekarang jadi milik saya. Mulai hari ini, semua harus panggil saya bos besar. HMPH, enyah. Ampuni nyawamu. Para murid di sekelilingnya mundur panik. Meski geram, tak ada yang berani buka suara. Wajah bekas pedang itu adalah preman terkenal di luar sekte. Tangan itu sudah ternoda banyak nyawa. Saya tidak mundur. Tangan kanan perlahan meraba hulu senjata berkapasitas super besar di pinggang. Peluru anti serigala. Untuk menghadapi kultivator tingkat menengah, tongkat listrik mungkin tak akan bisa masuk ke tubuhnya. Jadi harus pakai senjata kimia dulu untuk melindungi diri. Kau mau mati? Sekali tebas, bela diri dan mesin pembunuh wajah bekas pedang itu. Pedang panjang itu diayunkan dengan ganas. Dengan cahaya pedang yang liar, langsung menyapu ke bahu saya. Bahkan sebelum saya sempat menekan sakelar peluru asap. Hanya terdengar satu suara pedang yang dingin dan menusuk telinga. Ledakan menyentak meledak di atas kota pasar yang tertutup kabut. Sebuah senjata es biru yang sangat dingin. Seperti kilat yang merobek ruang. Turun dari langit. Membabat habis pedang panjang di tangan wajah bekas pedang itu. Pedang panjang yang ditempa dari Fajra. Sekejap hancur jadi pecahan besi tak terhitung. Wajah bekas pedang itu menjerit tragis. Bahkan tak sempat pasang pertahanan. Seluruh tubuhnya seperti dihantam mobil truk berat dari depan. Lalu terpelanting belasan meter jauhnya. Di udara, dia menyemburkan darah segar. Lalu terbanting keras ke sebuah pilar batu. Terguling jatuh dan pingsan seketika. Dalam sekejap, seluruh medan terdiam. Yun Sue melayang dan mendarat ringan di udara. Jubah putihnya berkibar, melayang di atas kepalaku. Di sepasang matanya yang amat indah itu, tak ada sedikit pun emosi manusia.
seolah sedang memandang dunia dari atas menara. Kapan aku jadi tahu? Tempat ini sudah jadi wilayah siapa? Di tempat itu, semua murid luar menunduk. Bahkan tak berani menatap sekalipun. Kalau lain kali aku ketahuan lagi. Bukan cuma begini urusannya. Dengan satu kalimat penuh aura dominasi dan perlindungan itu, di sekte luar tak ada lagi yang berani mengganggu barang daganganku yang sudah habis kuborong. Kerumunan pun bubar. Dia jatuh di sampingku, mengumpulkan seluruh tenaganya. Aku mengeluarkan sebuah cermin kecil dan menyerahkannya padanya. Memberi isyarat agar dia melihat. Dia menatap dirinya sendiri di cermin itu dengan saksama. Ini juga barang dari kampungmu. Ternyata begini ajaibnya. HM, suka. Ini kuberikan padamu. Anggap saja sebagai hadiah terima kasih. Bahkan matanya sedikit bergerak. Dia tidak banyak bicara. Hanya mengangguk pelan. Lalu menyimpan cermin kecil itu. Kalau lain kali ada kejadian begini, datang saja cari aku. Aku yang memastikan kau bisa masuk. Nyawamu, biar aku yang jaga. Kalau ada yang kau butuhkan, datang saja cari aku. Dia mengangguk ringan. Lalu pergi sambil menentengnya. Aku mengambil tumpukan jajanan bernilai lebih dari 1 kota di tanah. Dan beberapa botol pil tubuh tingkat tinggi. Semua kusimpan ke dalam cincin penyimpanan. Begitu urusan surat izin selesai, aku kembali ke rumah batu. Aku pakai cara paling mendasar. Lalu menghancurkan semua camilan murahan itu dengan batu. Energi spiritual yang pekat itu hampir berubah jadi cairan. Seketika memenuhi seluruh makanan. Aku melepas bajuku. Kakiku yang dingin duduk di tengah ranjang batu lalu kugerakkan naik. Pil tubuh kuat itu langsung kusumbat ke mulut. Ayo, aku tutup mataku. Seni pemurnian tubuh Suanyuan. Dengan satu tarikan, kecepatan gila yang belum pernah terjadi sebelumnya berputar di dalam tubuh. Ki liar bercampur dengan niat membunuh. Seperti ribuan bilah baja yang mengamuk di meridianku. Menembus cepat di antara daging dan tulang. Racun hitam dan kotoran busuk yang membeku. Terus merembes keluar dari pori-poriku. Dari musim semi ke musim gugur. Di dunia kultivasi, tak ada siang atau malam. 1 bulan penuh. Aku bahkan belum melangkah setengah langkah keluar dari gerbang batu. Saat sisa terakhir energi spiritual terserap habis. Dan camilan di tanah berubah jadi bubuk. Aku tiba-tiba membuka mata. Di dalam kedua pupil itu samar-samar berkilat seberkas cahaya emas. Aku berdiri. Seluruh tulang di tubuhku mengeluarkan suara retakan beruntun. Otot seperti baja. Darah ki seperti naga. Tahap awal lantai pertama dari pemurnian tubuh. Yang lebih membuatku senang adalah tumor ganas yang sudah menggerogoti tubuhku setengah tahun itu. Beserta rasa sakit akrab yang dibawanya. Benar-benar lenyap tanpa sisa. Sudah waktunya kembali. Untuk memastikan semuanya. Menghancurkan dunia modern. Baru saja kembali. Aku langsung datang ke rumah sakit rakyat pertama kota Jiangcheng. Dokter kepala yang duduk di hadapanku, Direktur Wang. Di tangannya, ia memegangi erat hasil pemindaian seluruh tubuh yang baru saja kuambil. Laporan CT dan pemeriksaan laboratorium. Kedua tangannya gemetar hebat. Wajahnya seolah melihat alien. Tidak mungkin. Mana mungkin? Ini sama sekali tidak sesuai dengan hukum sains. Dokter Wang. Bagaimana hasilnya? Hilang. Sel kanker benar-benar hilang total. Bukan cuma tumor asal di lambung yang mengecil dan mengering. Sampai jadi titik kapur. Bahkan sel kanker yang sudah menyebar ke kelenjar getah bening. Juga tidak tersisa sedikit pun. Fungsi semua organmu. Bahkan fisik prajurit khusus di bawah usia 20 pun belum tentu sekuat itu. Ye Fen. Selama ini sebenarnya kau mengalami apa? Kau pergi ke lembaga riset kelas atas yang mana? Makan obat rahasia apa yang belum dipublikasikan? Ini benar-benar mukjizat dalam sejarah kedokteran dunia. Kalau kondisi mentalmu baik, istirahatlah sesuai jadwal. Banyak-banyak minum air hangat. Aku berdiri. Asal nyeletuk satu kebohongan yang paling tak tahu malu. Membuat Direktur Wang yang tadi melongo jadi bengong. Aku mengambil laporan diagnosis dari tangannya. Lalu berbalik membuka pintu. Dan melangkah besar ke ruang pemeriksaan. Berdiri di bawah sinar matahari di luar gedung rumah sakit. Di jalan raya, lalu lintas padat merayap. Suara hiruk pikuk menembus telinga. Namun bagiku justru terasa seindah musik surgawi. Aku menarik napas panjang. Aku hidup lagi. Bukan cuma hidup lagi. Aku juga memegang kunci perjalanan dua dunia. Dan memiliki fondasi kekuatan yang jauh melampaui manusia biasa di bumi. Paman besar. Mulai sekarang para pecundang loncat tebing seperti Long Tian itu. Jangan pernah jadi penghalangku lagi. Malam turun. Aku kembali ke rumah tua yang bobrok itu. Kunci rapat pintu dan jendela. Dunia lain di sana. Masih ada kekayaan dan peluang yang lebih besar menungguku. Baili Giokbor.
Kembali ke Gua King Yun. Cahaya putih melintas. Aku muncul lagi di antara makanan di luar. Begitu masuk tenda, langsung terasa ada yang janggal. Di samping meja kayu di rumah makan, duduklah sosok bayangan sedingin salju. Kamu sudah masuk tahap awal pemurnian tubuh. Yun Sui tidak menoleh. Tapi saat inti emas merasakan aura yang kuat dan ganas, dia langsung menyadarinya dengan tajam. Ada perubahan energi dan darah dalam tubuhku yang mengguncang langit dan bumi. 1 bulan, orang biasa sudah sampai tahap pertama pemurnian tubuh. Kamu ini seperti karya seni. Sungguh membawa berkahmu. Nyawaku selamat. Kenapa datang mencariku selarut ini? Ada urusan? Yun Sui berdiri, menatapku dengan mata yang menyala. Daripada tetap tenang. Namun ada ketegasan yang tak bisa dibantah. Alam rahasia neter yang dibuka sekali dalam 100 tahun di sekte King Yun akan dibuka besok. Dia berjalan ke depanku. Jarak mereka sangat dekat. Aturannya adalah harus 4 orang membentuk formasi, baru bisa masuk ke dalam. Bahkan aku bisa mencium dinginnya aura gelap di tubuhnya. Aku mau masuk untuk mengambil sesuatu. Kamu ikut denganku. Kamu mau pergi ke alam rahasia neter. Baru saja aku masuk tahap pertama pemurnian tubuh. Bahkan tenaga batin pun tak bisa dilepaskan keluar. Cukup, ada Yun Sui untuk berlatih di dalam alam rahasia. Bagiku, ini cuma untung. Kamu hanya perlu bantu aku mengumpulkan cukup kuota formasi 4 orang. Setelah masuk, tinggal ikuti aku. Seperti pagi yang indah. Catatan dari para pendahulu sekte King Yun tentang alam neter. Saat aku dan Yun Sui tiba, Faguang sudah menunggu 2 pembudidaya amatir dari sekte luar. Kakak seperguruan Yun Sui. Kalian datang juga. Di depan memimpin seorang pemuda berhidung mancung dan bermata licik. Matanya berkilat. Wajahnya penuh senyum palsu. Kakak seperguruan, siapa ini? Ye Fen menjawab dingin dengan 2 kata. Karena hidung mancung itu memerhatikan aku terlalu lama. Kakak seperguruan, alam rahasia neter sangat berbahaya. Membawa seorang yang baru masuk tahap pertama pemurnian tubuh seperti dia. Kalau ketemu binatang iblis tingkat 2, takutnya dia bahkan tak bisa lari. Si lidah runcing lisan di samping juga ikut menyela. Benar, kakak seperguruan. Membawanya bukankah malah jadi beban kaki belakang kita? Kalau nanti menemukan harta, masa harus dibagi 1 bagian juga padanya? Keputusanku bukan giliran kalian untuk banyak bicara. Masuk. Yun Sui bahkan tak perlu menoleh. Langsung melangkah ke dalam tirai cahaya formasi. Aku segera menyusul dari belakang. Di mata Zhang Ying, seberkas cahaya melintas. Tapi dia tak berani bertindak. Membawa catatan ketiga lisan. Sesaat setelah melangkah ke alam rahasia, cahaya di sekeliling langsung meredup. Udara dipenuhi kabut tebal keabu-abuan. Di bawah kaki ada rawa hitam yang tak terlihat ujungnya. Memancarkan bau menyengat. Hidung. Kita berempat maju selangkah demi selangkah. Aku sengaja berjalan di belakang si Yun Sui. Sambil waspada kalau rawa ini menyembunyikan binatang iblis tingkat 2. Yun Sui memutar balik dan mencabut pedang panjang. Ujung pedangnya sesekali memuntahkan hawa dingin yang ganas. Baru saja kata itu jatuh. Tak jauh di depan, sekitar 10 meter, rawa hitam itu seperti debu tulang yang meledak. Tiba-tiba meledak. Diterjang segerombolan tentakel baja berbau busuk yang menghancurkan segalanya. Seekor monster berkepala panjang lebih dari 15 sang. Toksin raksasa yang dipenuhi duri hitam pekat dan mematikan. Menerjang langit dan bangkit. Membuat Zhang Ying mengeluarkan darah dengan geram. Langsung menerjang ke arah Zhang Ying di depan. 2 ujung tajam, mematikan. Zhang Ying terkejut sampai wajahnya berubah. Berteriak nyaring. Dia sama sekali tidak sempat mencabut pedang. Melainkan lisan yang berada di sampingnya. Mendorong sekuat tenaga ke arah toksin itu, lalu melesat ke dalam. Meminjam gaya pantulnya. Dia menghancurkan 1 jimat ilahi. Tanpa menoleh, dia kabur liar ke arah berlawanan. Zhang Ying, kau memang cari mati. Lisan berdiri di tengah lumpur. Melongo, bingung mau ngapain. Berlari tergopoh-gontai, menyusuri tepi rawa. Dalam waktu kurang dari 3 detik. 2 orang yang konon 1 tim. Rekan 1 tim yang pengkhianat itu, lari tunggang langgang tanpa jejak demi menyelamatkan diri. Sekelompok murid luar itu sontak kaget dan pucat. Tidak ada yang mundur. Menghadang langsung dengan aura pedang biru yang tajam. Bertabrakan keras dengan tulang dan sisik yang kokoh, sekeras baja, milik toksin itu. Menyembur ledakan besar dan api pun berkobar. Kekuatan toksin itu sangat dahsyat. Yun Sui mengerang pelan, lalu terdorong mundur beberapa langkah. Dia memang sudah terluka dan kekuatannya habis.
Di tengah lingkungan yang dipenuhi racun ini, paksa bergerak pun, amarah langsung menipis sampai habis. Saat energi spiritual berputar, muncul sekejap keadaan seperti hendak mati. Dalam setengah detik kosong itu, ekor toksin yang besar dan keras seperti cambuk baja menghantam dan merobohkan pohon raksasa di samping, disertai racun yang mengamuk. Dengan kecepatan yang tak masuk akal, langsung menerjang bagian yang membeku. Saat itu ia berada pada batas tenaga. Dalam kondisi ketika kekuatan batin belum tumbuh. Sama sekali tak mampu bergerak. Berikan aku waktu, kepalaku sama sekali tidak sempat berpikir. Energi dan darah yang sudah mencapai puncak tiba-tiba meledak. Dua kaki menghantam lumpur dengan keras. Dari samping, dia menghantam keras ke arah Yun Sui. Buka jalan, aku akan mendorongnya terbang. Keluar beberapa meter. Dari belakang, muncul tusukan mematikan setajam pisau. Mengoyak punggungku tanpa ampun. Rasa sakit yang menusuk langsung menyergap. Pandangan mataku seketika diselimuti merah. Aku terhuyung jatuh keras ke kubangan lumpur. Punggungku pun robek paksa, membentuk 3 luka. Hingga ke inti tulang yang terlihat jelas. Sekejap semburan darah segar beterbangan. Mencemari lumpur hitam di sekeliling hingga terciprat merata. Yun Sui jatuh di tempat yang aman. Aku menoleh ke belakang, melihat diriku sendiri tergeletak di genangan darah. Sepasang mata yang selalu sedingin es itu, sekejap berubah seperti sedang menunggu. Ye Fen. Binatang. Mencari mati, dia benar-benar dibuat murka. Tanpa peduli lengkung meridian yang sudah terluka. Langsung menggigit lidahnya hingga pecah. Lalu menyemburkan seteguk darah esensi nyawa. Cahaya pedang biru tua itu seketika melonjak 10 kali lipat. Mencabik teknik tinju berkabut tebal di sekelilingnya. Jianxia Frost Langit. Membekukan ribuan li. Aura pedang yang amat dingin dan mengerikan turun dari langit. Menghindari baju zirah keras dan mematikan itu. Lalu menembus deras ke dalam mulut besar yang dibuka Zhang Ying. Lapisan es yang mencapai puncaknya seketika menyebar di dalam tubuh toksin itu. Tubuh besarnya akan berada di udara setengah tergantung. Lalu dengan raung putus asa, ia jatuh ambruk. Nyawa benar-benar terputus. Iblis besar dari dunia kedua itu seketika kehilangan napas dan terkapar di tanah. Namun serangan ringan ini juga menguras habis energi spiritual terakhir Yun Sui. Perisai cangkir yang dimuntahkan toksin sebelum mati sekejap menyelimutinya. Yun Sui memuntahkan seteguk darah racun hitam pekat. Gelap di depan mata. Lemah lunglai, lalu jatuh ke rawa dan kehilangan kesadaran. Aku terkapar di lumpur. Rasa sakit di punggung membuat tubuhku gemetar tak terkendali. Bahkan jari-jarinya pun tak bisa bergerak sedikit pun. Di tengah kabut tebal, terdengar langkah kaki yang sangat ringan. Zhang Ying pergi lalu kembali lagi. Dia membawa pedang di tangan. Menatap izin yang telah mati, keji dan penuh hayalan itu. Wajahnya penuh kegembiraan dan ejekan yang tak bisa ditahan. Sungguh menyedihkan. Hahaha. Lisan mengecilkan leher dan membuntuti di belakangnya. Kakak seperguruan, ini pil Gio kedua. Dan juga perhiasan dalam dari kakak Yun Sui. Semuanya milik kami. Wah, si lemah yang susah payah ini ternyata masih belum mati juga. Nyawanya masih cukup keras. Zhang Ying, kau jual saja pintu perunggu itu. Ini yang disebut membaca situasi. Di dunia kultivasi, yang lemah jadi santapan yang kuat. Jangan salahkan siapapun, salahmu sendiri terlalu lemah. Kalau berani, bunuh saja aku. Izinkan aku bilang, harta kelas atas itu dan semua barang berharga ini milikku. Nanti kalau sudah kembali ke sekte, aku akan bilang kalian ditelan binatang buas. Tak ada bukti orang mati. Dasar keturunan berikutnya. Pilih lahir di keluarga yang bagus. Tepat saat pedang panjang hendak menancap, aku dengan susah payah menahan sakit seperti tubuh terkoyak saat berputar. Dengan tangan kiri, 1 kali. Mencengkeram bagian pinggang, tepat di blok terbesar, semprotan pemburu serigala. Langsung hantam wajahnya, mampus kau. Konsentrasi cabai paling pedas dan cairan kimia. Sekejap disemprotkan ke matanya dan lubang hidungnya. Mataku. Zhang Ying, kejam sekali, kalah telak dibandingkan banyak perempuan yang pernah kulihat di dunia ini. Racun apa ini? 2 tanganku gila-gilaan menggaruk wajahku sendiri. Berguling liar di lumpur. Menunggu dia tak sempat bertahan penuh. Energi rohaninya kacau balau. Tangan kananku mengeluarkan tongkat listrik bertegangan tinggi yang sudah disetel ke level paling atas. Menusuknya tanpa ragu sedikit pun. Besi pil hitam tanpa pertahanan. Cahaya biru yang mencuri pandang. Dibarengi ratusan ribu volt tegangan tinggi. Sekejap menembus kulit dan dagingnya. Langsung menghancurkan aura terlemahnya. Zhang Ying sekujur tubuhnya gosong hitam. Seperti lumpur busuk yang tersedot keluar 2 kali.
Benar-benar jadi orang sampah. Mati saja sana. Zhang Shizong. Orang di belakang bertugas membuat lisan yang terikat itu kehilangan muka dan melukai orang. Dia sama sekali tidak menyangka. Aku, orang biasa yang terluka parah dan hampir mati, bisa seketika membalikan keadaan dan membunuh Zhang Ying yang sedang dalam masa latihan. Kau berani menghancurkan aura kakak Zhang. Aku mau kau mati. Dia langsung melepaskan pedang terbang. Lalu berubah menjadi cahaya melesat yang langsung mengarah ke kabutku. Aku terluka parah dan kehabisan darah. Bahkan untuk bertarung pun tak bisa. Sama sekali tak punya tenaga untuk menghindar. Saat 1000 jang memukul serentak, aku menyambar giok macan yang kuambil saat pertama kali bertemu Yun Sui. Lemparkan ke dalam mimpi, giok macan. Dengan keras aku remas habis keinginan melindungi dari murid sejati itu. Kulihat cangkang kura-kura tua yang penuh energi spiritual itu. Bisa bertahan berapa detik. Pada kartu identitas itu sudah penuh retakan. Nah, 3 detik cukup. Aku mati-matian menahan giok kuno di depan dada. Juga dengan gila mengunci kembali celah lama ke dunia modern itu. Rasa berat seketika jatuh pada tubuh lisan. Terima kasih atas berkah pedang terbangnya yang memudar. Sebuah benturan membuat keseimbangan tubuhku hilang dalam. Aku sangat keras jatuh ke lantai kayu kedai tua yang reot itu. 3 luka di punggung masih menyembur keluar dengan liar. Darah segar seketika mewarnai merah sebagian besar lantai. Tak boleh mati di sini. Aku harus bertahan keras untuk terakhir kalinya membersihkan. Menumbangkan semua orang seni bela diri sia yang tersisa di gudang penyimpanan itu. Di sekitar. Kau sembarangan sekali sampai jadi raksasa sederhana di sini. Lalu duduk bersila. Aku menelan habis energi roh yang memancar dari formasi itu. Mengalir liar, memutar dengan gila, memurnikan tubuh di tepi tebing. Energi roh yang buas itu menyembuhkan daging dan darahku yang terkoyak. Yang satu ini, total 3 hari 3 malam. Begitu aku membuka mata lagi. Makanan ringan di tanah. Sudah seluruhnya berubah jadi abu putih. Aku berdiri lalu menggerakkan bahuku sebentar. Punggungku sama sekali tidak sakit lagi. Kurasa sekali sentuh saja. Luka mematikan itu bukan cuma sembuh total. Bahkan bekas lukanya pun tak tersisa. Yang lebih menakutkan, sekarang kekuatan fisik tubuhku. Saat aku berjalan ke depan pintu rahasia yang berubah bentuk itu, hanya dengan satu tangan aku meraih gagang pintu baja anti karat. Gagang pintu yang dibuat dari baja bertulang baja. Kujepit sampai hancur jadi gumpalan seperti kue bulan dengan satu tangan. Tubuh pemurnianku sudah mencapai kesempurnaan. Kekuatan fisik tubuhku yang murni sekarang. Bahkan tanpa tongkat listrik sekalipun. Aku tetap bisa merobeknya dengan tangan kosong. Riasan awal latihan Ki. Ganti dulu celana olahraga yang bersih. Saat membuka dunia penyimpanan dan memeriksa perlengkapan, aku menemukan di sudut. Masih ada batang penyangga tulang belakang di alam rahasia neter yang menunggu waktu mati. Agar tak meninggalkan jejak, aku asal cabut gulma ungu itu. Di dunia kultivasi pun ini cuma gulma. Di bumi yang energi rohnya sudah kering. Ini baru obat dewa. Setengah hari kemudian, pusat perdagangan bahan obat terbesar di kota Jiangcheng. Aku memakai topi berlidah bebek. Masuk tanpa ekspresi ke pintu utama Aula Baichao. Selamat datang. Tuan membutuhkan apa? Seorang murid muda berbaju kerja abu-abu menyambut. Dia melirikku dari atas sampai bawah. Tatapannya jatuh ke setelan olahraga dan sepatu murahku. Lalu berhenti sejenak. Salah satu sudut mulutnya tanpa sadar melengkung ke bawah. Aku cari kepala bagian kalian. Senyum profesional di wajah murid itu langsung hilang. Dia memeluk dada sambil berkata tetuasan bukan orang yang bisa ditemui sembarang orang. Kamu mau berobat atau mau ambil obat? Kalau berobat, daftar dulu. Kalau ambil obat, ke meja pojok sana. Aku punya bahan obat yang mau dilepas. Murid itu terkekeh sinis. Tatapannya seperti melihat penipu yang membawa barang palsu. Aula Baichao kami menerima bahan obat resmi. Bukan barang palsu dari pinggir jalan. Kalau kamu mau jual akar spiritual, ganoderma, atau ginseng liar, keluar lalu belok kiri ada pasar sayur. Di sana ada yang mau beli. Lagi pula, apa status tetuasan itu? Bukan sembarang kucing dan anjing bisa bertemu. Aku menyipitkan mata dan tak menjawab. Lalu mengeluarkan sebatang dari kantong. Gulma ungu yang kubawa pulang dari alam rahasia neter. Kutaruh saja di atas meja. Akar ungu itu berpendar lembut di bawah cahaya lampu. Aroma obat yang jernih seketika memenuhi udara. Murid itu menunduk dan melirik sekali. Sekejap terpaku. Lalu mengernyit. Begitu tangan terulur, dia langsung hendak meraih. Ini permainan apa? Jangan sok gaya kalau tak mampu. Jangan-jangan benda itu palsu. Suara jahat langsung memenuhi ruang dalam.
Jangan sentuh tangan murid itu. Sosoknya seolah tersambar titik mati di udara. Rambutnya seluruhnya memutih. Seorang pria tua berpakaian jubah hijau gelap melangkah keluar dengan cepat. Langkahnya sangat ringan. Dia mengenakan kacamata berbingkai emas. Wajahnya kemerahan. Sepasang mata memancarkan cahaya keemasan yang tertahan. Itulah Tetua San, kepala Aula Baichao. Tetua San. Orang ini membawa sesuatu yang aku tidak tahu apa, dan menutup mulutnya. Tetua San bahkan tidak meliriknya sama sekali. Dilarang mendekat ke etalase. Dia membungkuk lalu mendekat ke tanaman ginseng ungu itu. Pupil matanya seketika membesar. Detik berikutnya, dia mengeluarkan kaca pembesar dari kantongnya. Menahan napas. Mendekat dengan hati-hati. Jarinya menggantung di udara. Bahkan tidak berani menyentuh daun tanaman itu. Takut merusak sesuatu. Ginseng berusia 100 tahun dari gunung dalam. Tidak, lihat kualitasnya. Tetua San, ini jelas bukan barang murahan. Keluar sana. Mata anjingmu memang buta. Ini ginseng ungu liar berusia 100 tahun. Kondisinya utuh. Khasiat obatnya terkunci rapat di dalam. Sudah 40 tahun aku belum pernah melihat barang sebagus ini. Barang. Kau hampir saja menghancurkan inti ini untukku. Masih berdiri bengong buat apa? Pergi layani pelanggan. Pakai kotak mawar merah itu di lemari saya. Zheng Hu langsung lari tunggang langgang. Tetua San berbalik. Wajah yang tadinya garang sekejap berubah jadi senyum ramah dan bersahabat. Bahkan disertai beberapa sikap hormat. Maaf, Tuan Muda, saya tadi hilaf. Bawahan saya yang tidak paham keadaan membuat Anda tertawa. Ya. Dia sedikit membungkuk. Lalu menyerahkan kartu nama dengan kedua tangan. Ginseng ungu ini. Orang tua ini sudah mengincarnya. Sebutkan hargamu. Kalau menurut Anda, 300.000 bagaimana? Itu harga tertinggi yang bisa saya putuskan. Kalau dibawa ke lelang, harganya bisa berlipat ganda. Tapi orang tua ini benar-benar tulus membeli. Tetua San tertegun. Lalu dengan gembira buru-buru menyuruh bagian keuangan melakukan transfer. Dia sendiri lalu mengambil selembar brokat terbaik. Dengan hati-hati membungkus Li Zuzi ke dalam kantong makanan. Lalu menguncinya di bagian paling dalam lemari obat. Kalau nanti ada barang begini lagi, pasti prioritaskan dulu Aula Baichao kami. Ini kartu tamu VIP. Kalau nanti datang, langsung cari saya. Tidak perlu antre. Saya terima kartunya. Dia mengangguk kecil. Lalu berbalik dan keluar dari pintu. Uang tunai di tas hitam itu ada 500.000. Tetua San akhirnya menambah 200.000 lagi. Katanya itu sebagai kompensasi dan hadiah persahabatan. Di tanganku. Dia memegang tas plastik hitam yang tampak berat. Isinya uang tunai 300.000 sisa pembayaran. Begitu ada uang, aku langsung naik bus dan cabut ke Jiangcheng. Utang ini harus dibereskan hari ini. Pintu anti maling kelas atas di rumah paman besar. Kena tendang sekali langsung jebol. Kunci pintunya hancur. Bahkan setengah kusen pintunya ikut ambruk ke lantai. Di ruang tamu, paman besar. Bibi besar juga ada di sampingnya. Masih rebahan di sofa berlapis kain. Ye Hai sedang duduk di depan meja makan sambil makan. Suara keras itu membuat mereka bertiga menoleh serentak. Kamu lagi. Berani juga datang ke rumahku. Aku melangkah masuk. Di tanganku, tas plastik hitam berisi 300.000 uang tunai itu. Seperti karung pasir. Kulempar keras ke atas meja makan di depan mereka untuk menagih hutang. Kepingan uang ratusan yuan yang besar bertebaran keluar dari tas plastik. Membuat piring dan mangkuk di meja saya berantakan, seperti sup dan saus tumpah semua. 300.000, paman. Dari 300.000, uang yang dibawa Long Tian malah kacau sampai jadi 600.000. Kamu pikir bisa memukul kami begitu saja? Benar. Lalu yang tadi kamu tampar aku itu dihitung apa? Hari ini, kalau tidak keluarkan 1 juta, jangan harap lolos. Sekarang juga, si tua ini mau pakai topi dan seret kamu masuk buat rampok. Begitu aku angkat tangan, itu cuma masalah ringan. Belum sempat dia bereaksi. Aku balik tangan dan menampar wajah Ye Hai sampai pusing. Tanpa memakai sedikit pun tenaga spiritual. Kekuatan fisik murni langsung meledak. Ye Hai bahkan tidak sempat teriak. Seluruh tubuhnya terangkat dan berputar 2 kali di udara. Lalu terbanting ke tangga listrik. Layar LCD 60 inci itu langsung hancur berkeping-keping, mematikan. Kamu ini sudah gila. Aku mau topinya. Oh,
Aku asal ambil saja sebuah apel di atas meja. 5 jari sedikit mengerahkan tenaga. Apel keras itu kupegang dengan satu tangan. Lalu remuk jadi bubur apel di tanganku. Airnya menetes lewat sela-sela jari dan jatuh ke karpet mahal itu. Telepon si topi besar itu melayang di udara. Ponselnya langsung jatuh ke lantai. Aku keluarkan ponsel dan tekan tombol putar. Basa-basi yang gak guna. Hari ini, si tua ini akan merampokmu. Pertama, patahkan 2 kakinya. Rekaman waktu terakhir aku memaksa utang. Dituding jelas-jelas, aku menyiram air di ruang tamu. Modal 3 juta ini. Ini muka terakhir yang kuberi ke kalian. Mulai sekarang, bunganya naik. Bunga pinjaman berbunga tinggi. Kalian sendiri yang cari Longtian. Rekaman ini. Aku marah besar. Asal Longtian atau kalian berani melangkah setengah langkah lagi ke dalam hidupku. Aku jamin kalian sekeluarga masuk penjara dengan rapi satu keluarga. Paham? Paham. Aku berdiri dan menendang pintu kayu tua yang menghalangi jalan sampai hancur. Tanpa menoleh lagi. Rumah tempat hatiku berlabuh. Urusan kampungan di bumi sudah beres. Sesampainya di rumah, aku duduk di sofa. Baru saja turun ke bawah tanah. 2 potong barang besar hasil koneksi pasar gelap dengan harga tinggi. Senapan otomatis, ya. 20 peluru semuanya kulempar ke ruang penyimpanan. Giok pelindung itu sudah pecah. Saat menghadapi hiasan itu, aku butuh tenaga fisik yang lebih langsung. Aku meraba giok di dada. Matanya jadi sedingin malam. Zhang Yin memang sudah tamat. Tapi Li San masih hidup. Dia masih boleh terluka parah dan terjebak di rawa beracun. Hidup mati belum pasti. Aku menggenggam giok itu erat-erat. Sekejap gila, lalu mengunci kitab rahasia. Pergi ke sekte King Yun. Angin putih itu bagaikan bilah tajam yang menekan. Aku mendarat mantap di area makanan luar sekte King Yun. Dan tidak langsung terkirim ke rawa. Sepertinya lokasi giok ini mengacu pada titik raman sebelum aku pergi. Aku mendorong pintu. Baru saja melangkah ke jalan papan batu hijau. Aku mendengar 2 murid luar yang lewat sedang berbicara pelan. Bahkan terdengar napas tertahan. Paham belum? Kakak senior Zhang Ying kali ini benar-benar dapat pujian besar. Katanya dia bukan orang yang kilautnya sudah dibuang. Zhang Ying. Ini dia tempat dia menunjukkan nyali. Ya. Kudengar di alam rahasia neter dia menghadapi racun jahat puncak tingkat 2. Demi menyelamatkan kakak senior Yun Sui. Dia nekat meledakkan kilautnya sendiri. Demi mati-matian menahan binatang iblis itu. Baru itu Li San punya kesempatan mengantar kakak senior kembali ke sekte. Jiwa besar, nyali besar. Pantas saja sekte Tuan begitu tersentuh. Dia diberi tak terhitung banyaknya pil spiritual dan obat mujarab. Bahkan dijanjikan, selama ada cara untuk membantu dia membentuk ulang laut Qi-nya. Sayang sekali, dunia Yun Sui sudah hancur. Keluhan lapis kedua langsung menancap ke hati. Bahkan tetua agung pun menggeleng. Malam ini kita batalkan saja pengobatannya. Niat membunuh yang begitu brutal. Sekejap langsung menghantam Tian Ling Gaiku. Satu tendangan dariku menghancurkan pilar batu setengah potong di samping. Melangkah sekali, tanah pun tergambar retak. Tangan kanan memancarkan cahaya besi tanpa celah. Sebuah kunci menjepit leher adik itu. Lalu orang itu kuangkat kepala bawah dan tak kulepas. Kaki si adik menendang-nendang panik. Wajahnya penuh cacat. Aku tanya, siapa yang menyelamatkanmu? Izinkan kakak Zhang Ying. Li San dijadikan saksi ya. Seluruh tulisan sudah tahu. Di mana darah busuk itu sekarang? Pemimpin puncak dalam, saudara Suiyu. Lepaskan aku. Aku akan menghantamnya keras-keras ke tanah seperti membuang sampah. Tidak ada omong kosong setengah kalimat pun. 2 kaki. Sekejap meledak, memancarkan kekuatan menakutkan dari tubuh kemurnian yang bulat sempurna. Permukaan papan batu hijau yang kupijak pecah menjadi jejak seperti jaring laba-laba. Seluruh tubuhnya berubah menjadi bayangan yang langsung menerjang pemimpin dalam Mong. Di depan paviliun Suiyu. Dingin yang menipu orang. Berdiri di lahan sekte dalam. Murid sekte luar. Dilarang masuk ke sekte dalam. Pergi sana, jangan berhenti melangkah. Langsung kutubruk dengan ujung pedang. Kedua tangan menyambar seperti kilat. Tepat menjepit lengan mereka berdua. Lalu menghantam keras ke tengah. Kepala mereka saling berbentur. Belum sempat menjerit, langsung limbung roboh ke tanah. Satu tendangan dariku menghancurkan pintu kayu berat paviliun Suiyu. Di ranjang tengah ruangan, Han Yu berbaring lemah seperti mati. Wajah yang dulu begitu cantik, saat ini tertutup lapisan kelabu kebiruan seperti abu mati. Bibir hitamnya sedikit bergetar. Bahkan naik turun di dada hampir tak terlihat lagi. Beberapa tetua berambut putih mengelilingi ranjang. Wajah masing-masing tampak berat. Sambil berulang kali menghela napas. Kalau kalian berani menerobos ke paviliun Suiyu dan bertindak seenaknya, tanggung jawabnya siapa? Dia masih sanggup bertahan berapa lama? HMPH.
Orang biasa yang tak punya sedikit pun bakat, berani juga datang dan bertindak semena-mena. Berani sekali dia bersikap arogan di sini. Bawa orang itu pergi. Aku tanya, dia masih punya berapa banyak waktu? Sekejap, kekuatan spiritual tetua agung meledak. Bisa juga dia ingin membuatku terpental jauh. Namun energi spiritual yang liar menghantam tubuhku. Seperti ikan masuk ke laut tahun demi tahun. Dia terkejut saat menyadari. Ternyata dia sama sekali tak bisa lepas dariku. Potensi murni dari tubuh jasmani. Paling lama setengah jam. Nyawa telah berada di ambang, aku sudah masuk ke urat spiritual. Dewa pun sulit menolong. Apa itu iblis jahat? Rumput jiwa Nineter di tengah kolam air hitam rawa. Rumput ini sangat sangat dingin. Bisa menarik keluar racun dari tubuh. Biar aku yang ambil. Di samping rumput jiwa Nineter, orang muda itu bersila bersama Raja Kabupaten Heize yang berada di puncak tahap kedua. Bahkan jika pindah ke mesin, itu tetap kematian pasti tanpa harapan hidup. Sekte utama tak mungkin demi satu orang yang sudah sekarat. Lalu ikut rugi lagi. Di mana posisi tetua? Hanya satu telapak tangan Wang Bei, di tempat paling pekat. Kalau kau pergi, paling cuma menambah satu tulang putih. Bantu aku menjaganya setengah jam. Aku akan membawanya kembali. Belum habis bicara. Aku sudah menerobos keluar dari alam rahasia Nether Pavilion Suiyu. Semakin ke utara, semakin dalam ke rawa. Racun hijau di udara semakin pekat. Bahkan pohon-pohon kering di sekelilingnya sudah lapuk dan mengeluarkan bau busuk. Semakin ke utara, aura beracun semakin pekat. Bahkan mantra penawar biasa pun tidak akan mempan di sini selama 3 napas. Bahkan mantra penawar biasa pun tidak akan mempan di sini selama 3 napas. Aku bersembunyi di balik sebuah batu besar. Berwarna gelap. Dari ruang penyimpanan, aku mengeluarkan satu set masker gas kelas militer modern. Kupakai erat-erat di wajahku yang tegang. Filter efisien ala industri modern. Sempurna menetralisir senjata mematikan dunia kultivasi. Aku menghirup udara yang sudah tersaring dalam-dalam. Kutarik sebilah pisau utilitas militer. Tangan satunya merogoh saku taktis. 100 meter di depan, airnya keruh. Kolam air bergejolak seperti tinta. Di atas sebuah batu di tengahnya. Terdapat kerudung hitam yang memancarkan cahaya biru redup. Menunggu saat senja tiba. Itu adalah rumput jiwa 9 yin. Permukaan air beriak hebat. Seekor kuda hitam legam yang ukuran batangnya setebal ember air dan panjangnya hampir 20 meter. Perlahan-lahan mengangkat tubuhnya dari dasar kolam. Lidah seperti ular berwarna merah tua menjulur masuk dan keluar. Matanya yang dingin seperti senter. Menguji keberadaanku di balik batu. Raksasa tingkat 2 puncak. Sisik-sisik hitamnya berkilauan seperti logam di cahaya remang. Tubuh besar kuda hitam itu tidak bergerak sama sekali. Tiba-tiba melesat seperti pegas. Ia menciptakan pusaran air kolam beracun di sekelilingnya. Membuka mulut besarnya yang bisa menelan mobil. Dengan hawa menakutkan yang mencekik napas. Ia menerkamku. Gerakannya terlalu cepat. Aku tak punya waktu mundur. Kaki kananku menendang batu dengan ganas. Dan melesat ke arah mulut kuda hitam yang menganga. Sudah waktunya minum obat. Jempolku mengait. Dan menarik pin pengaman granat berdaya ledak tinggi di tanganku. Tangan kananku melesat seperti kilat. Melemparkan granat modern itu. Dengan akurat ke bagian paling belakang. Mulut besarnya yang menyeramkan. Saat granat terlepas dari tanganku. Kakiku menendang udara yang kotor. Seluruh tubuhku meluncur seperti peluru kendali. Mundur 30 meter dengan gila-gilaan. Suara gemuruh mencapai puncaknya. Bahkan tanah pun bergetar hebat. Suara guntur meledak di dalam tubuh raksasa itu. Daya bunuh ledakan fisik yang mengerikan. Benar-benar mengancam organ internalnya yang rapuh dan tak terlindungi. Ia benar-benar melepaskan semuanya. Gerakan menyerbu raksasa itu seketika terhenti di udara. Perutnya membengkak tinggi. Sisik hitamnya terlepas. Dengan suara keras daging dan darahnya mengeluarkan perintah. Darah hitam dan organ dalam yang hancur berbaur. Seperti badai berdarah yang mengerikan. Darah menyembur membasahi seluruh platform air hitam. Raksasa tingkat 2 itu bahkan tidak sempat menjerit. Sudah diledakkan dari dalam menjadi gumpalan daging busuk. Dengan suara menggelegar, ia jatuh kembali ke kolam. Aku melepas masker gas yang penuh darah busuk dan lumpur. Mengusap wajahku. Melangkahi tubuh raksasa yang hancur lalu melompat ke batu tunggal. Dengan satu tarikan, rumput jiwa 9 yin ku cabut sampai ke akar. Kumasukkan ke dalam cincin penyimpanan. Berbalik dan berlari kencang kembali. Di tengah udara pavilion bulan air, aroma keputusasaan tersebar. Sudah waktunya. Mari kita tutupi dengan kain putih. Siap untuk pemakaman. Aku, dengan bau anyir darah dan lumpur yang menyengat, menendang pintu yang baru saja diperbaiki. Masuk seperti meteor. Buka.
Aku mendorong paksa tetua yang hendak menutupinya dengan kain putih. Kau tidak mati. Rumput itu, aku tidak mempedulikannya. Langsung mengeluarkan sarang arak dari cincin. Di telapak tangan, dia memaksa meremasnya sampai hancur. Kencangkan sebotol air mata air mineral. Aku menekan rahang Yun Sui yang tertutup rapat. Campurkan air obat yang sudah teraduk dengan ramuan. Lalu langsung dituangkan ke dalamnya. Bodoh, apa kamu paham soal pengobatan? Tumbuhan roh yang sangat dingin seperti ini harus dibantu oleh alkemis dengan bahan obat berunsur api. Baru bisa menetralkan sifat obatnya. Kalau kamu menelannya langsung seperti itu, jantungnya bakal membeku dan remuk. Diam dan lihat hasilnya. Dengan kedua mata, aku menatap Yun Sui tanpa berkedip. Harus dimasukkan ke tenggorokannya. Sebelum waktunya tiba, kekuatan obat yang mendominasi itu mulai bekerja. Lapisan abu-abu mati di wajah Yun Sui. Seperti bertemu sisa darah matahari yang terik. Lalu cepat menghilang. Sebuah vitalitas yang segar dan merah merkah kembali menyelimuti pipinya. Yun Sui tiba-tiba batuk keras. Lalu dengan ganas memiringkan tubuhnya. Memuntahkan seteguk besar darah hitam keunguan yang busuk dan pekat. Bahkan tetua Qiming pun terkejut. Matanya sampai hampir melotot keluar. Racun ganas ini ternyata bisa dipaksa keluar. Yun Sui terengah-engah. Lalu perlahan membuka matanya. Saat tatapannya perlahan fokus. Dan melihat dengan jelas wajah yang berlumuran darah dan kotoran di depannya itu. Pipinya yang selalu sedingin es itu mulai bergetar hebat. Ye Fen. Kamu belum mati. Kamu hidup kembali. Nyawaku memang keras, belum mati. Racunmu sudah netral. Sekarang bilang padaku, apa yang sebenarnya terjadi dengan Zhang Ying, si bajingan itu? Mendengar nama ini, Aurum yang tadinya lemah langsung berubah jadi garang. Di matanya meledak niat membunuh yang pekat. Si binatang itu. Aku bertarung mati-matian untuk menebas iblis sampah itu, lalu kehilangan kesadaran. Dia bukan cuma tidak menolong orang. Dia malah diam-diam mencuri pedang terbang warisan hidupku. Setelah kamu membantuku menyingkirkannya. Dia tahu baik kalau lautan Qi-nya sudah hancur. Kalau kembali ke sekte, itu sama saja jalan menuju mati. Maka dia bersekongkol dengan lisan dan mengarang kebohongan bahwa aku diselamatkan. Lalu berusaha menipu sekte demi merebut kembali metode memperbaiki lautan Qi yang rusak itu. Dia bahkan berani bilang, dialah yang merusak lautan Qi dan menyelamatkanku. Yu Sui. Kata-katamu ini benar-benar berani. Aku bersumpah dengan hati nuraniku. Kalau ada satu saja kebohongan, biarlah petir langit menyambarmu. Bukan cuma merebut jasa. Dia juga ingin membantai sesama murid. Bawa dia ke aula penegakan hukuman. Dendam ini harus dibayar lunas. Kami datang ke istana penegakan di puncak Wei Xiao. Setelah mendengar penjelasan Yun Sui, sekte King Yun, yang duduk di kursi utama, Patriark Xuan King Zhenren. Lei Tingzhen menepuk dengan satu telapak, keras dan berat. Tanah langsung retak penuh seperti sarang laba-laba. Sungguh berani sekali. Murid luar berani merencanakan celaka bagi murid inti. Menindas yang lemah, menutupi yang kuat. Di mana aula penegakan hukuman. Segera bawa Zhang Ying dan Lisan ke sini, tangkap mereka untukku. Untuk pergi berlatih kultivasi. Memukul masuk suku Gaikong. Di luar istana, seorang murid penjaga yang seluruh tubuhnya berlumuran darah. Terguncang dan menubruk masuk ke tempat yang penuh kegaduhan. Pimpinan sekte yang perkasa. Zhang Ying sudah gila. Sambil memanfaatkan saat kota Huiyuan sedang dijaga, dia melukai beberapa murid. Lalu menghancurkan formasi pelindung di sekitar paviliun pedang tersembunyi. Merebut sebuah kapal roh. Lari dari apa? Dia lari ke arah mana? Dia lari ke barat untuk bertahan di bawah pengaruh sekte iblis darah. Kudengar sekte iblis darah punya teknik jahat untuk menumbuhkan darah dan menerobos ke tingkat berikutnya. Yang bisa membangunnya kembali setelah dihancurkan. Langit dan laut. Sekte iblis darah. Orang ini ternyata bersekongkol dengan sekte iblis darah. Zhang Ying kabur. Tapi aku berdiri di sisinya. Wajahnya sama sekali tidak berubah. Lari, lalu kenapa? Selama dia berani muncul lagi. Sambutan berikutnya buat dia bukan lamaran. Akan kubikin dia benar-benar merasakan akibatnya. Kekuatan fisik peluru. Xuan King Zhenren meredam amarahnya sejenak. Tatapannya dalam dan jauh. Sebuah tekanan yang sangat mencekik menimpaku. Namamu Ye Fen. Orang biasa tanpa sedikit pun ria kekuatan spiritual. Benar. Kau bisa selamat dari tangan iblis beracun tingkat 2. Dan hari ini juga bisa menyusup sendirian ke sarang beracun. Bahkan merebut ramuan suci dari mulut ular raksasa di puncak tingkat 2. Aku penasaran sekali, bagaimana kau bisa melakukannya. Dengan tanganku sendiri, aku membunuh ular itu.
Prosesnya tidak penting. Yang penting hasilnya. Para tetua di aula utama menghirup napas dingin. Seorang manusia berhasil membunuh iblis mesin. Xuan King Zhenren menatapku dalam-dalam. Ada sedikit kekaguman yang melintas di matanya. Setiap orang punya rahasia. Kau telah menyelamatkan jenius sekte kami. Ini jasa besar dari langit. Silakan Yuntong memberi penghargaan dan hukuman dengan tegas. Ye Fen, dengar. Mulai hari ini, kau dibebaskan lagi dari status murid luar. Dalam pengecualian ini, aku anugerahkan padamu jabatan asisten dari murid inti. Sebagai orang yang setara. Tidak terikat oleh aturan sekte. Gudang sumber daya di wilayah luar sekte Qingyun terbuka untukmu. Apapun yang kau mau, ambil sendiri. Itu yang kutunggu. Terima kasih, Sekte Master. Pengelolaan sumber daya belakang Gunung Sekte Qingyun. Para tetua yang buta itu melihat lencana emas ungu yang kutunjukkan. Mereka langsung panik sampai tangan dan kaki gemetar. Kabut putih penuh aura kehormatan menyerbu dari depan. Bagian ini adalah area padang rumput. Bagian ini adalah area tambang. Tak perlu diperkenalkan. Ginseng ungu berusia 100 tahun diambil. Bunga pencuci tulang 1000 tahun. Aku ambil semuanya seperti serigala lapar yang mengamuk menyapu bersih. Semua barang bagus yang luar biasa di bumi. Kuhajar masuk semua ke ruang penyimpanan tanpa basa-basi. Akhirnya aku berhenti di depan sebuah kolam batu giok putih. Cairan spiritual murni. Tuan yang baik hati. Cukup 1 tetes. Sudah bisa membuat manusia hidup 10 tahun lebih lama. Aku langsung menuang belasan kendi giok besar dan membawanya pergi. Sampai ruang penyimpanan sebesar rumah setengah itu. Penuh sampai jarum pun tak bisa masuk. Dengan semua ini, dibawa kembali ke bumi dan dibungkus sedikit. Itu adalah modal bisnis untuk senjata nuklir. Di luar gudang, langit sudah gelap. Yun Sue berdiri di anak tangga batu giok putih menunggu dengan tenang. Ia berganti mengenakan gaun panjang putih seperti bulan. Dan memulihkan aura sombong yang tinggi di atas sana. Namun saat menatapku, di matanya justru ada kelembutan yang tak bisa disembunyikan. Kau harus kembali ke duniamu. Di sana masih ada beberapa serangga busuk yang belum kuhancurkan. Tunggu aku bereskan semuanya. Lalu aku datang menemuimu lagi. Zhang Ying berpihak pada sekte iblis darah. Orang ini niatnya sangat dalam. Ini jimat pedang kelahiran hidupku. Kalau kau mau mati, hancurkan saja dia. Tak peduli sejauh apa jaraknya, aku pasti bisa merasakannya. Terima kasih sudah berutang budi padaku. Tunggu aku kembali, baru kita hitung pelan-pelan. Aku akan memasukkan jimat pedang ke dalam pelukanku. Lalu dia melambai-lambaikan tangan. Berjalan ke sudut mati yang tak berpenghuni. Tangan kiri memegang erat giok di jurang Jinggu. Saat kembali ke wilayah Kang, dia selalu mencuri perhatian. Dalam sekejap saat cahaya menimpa tanah di bawah kaki. Udara yang bercampur aroma air selokan pun menyerbu ke hidung. Aku berdiri kokoh di ruang tamu rumah tua itu. Lampu neon di luar jendela baru saja menyala. Waktu di bumi baru berlalu beberapa jam saja. Aku tidak buru-buru keluar, melainkan mencari 10 botol air mata-mata air tambang. Meneteskan 1 tetes cairan roh murni ke dalam baskom berisi air bersih. Dilakukan pengenceran hingga puluhan ribu kali. Air itu berubah menjadi hijau pucat. Menyebarkan aura aneh yang membuat bulu kuduk berdiri. Baru saja selesai melakukan semua ini. Lalu menerima telepon dari dokter kepala aula Bai Chao, Tetua San. Telepon dari Tetua San. Ye Fen, obatmu masih ada. Shen Wanshan, orang paling kaya di Jiangcheng, sekarang dirawat karena sakit kritis. Dia butuh obat dewa untuk menyelamatkan nyawa. Di tanganku masih ada sedikit ramuan penolong nyawa. Tetua San, kirim saja lokasinya ke aku. Lalu teleponnya diputus. Aku langsung tiba di rumah sakit Jiangcheng. Pasukan penjaga VIP pasien kritis. Saat aku mendorong pintu terbuka, aroma desinfektan yang menusuk hidung bercampur dengan hawa kematian. Menyapu wajahku. Di layar berbagai alat presisi. Gelombang yang melambangkan tanda vital. Hampir sudah berubah menjadi garis lurus. Di ranjang rumah sakit terbaring seorang lelaki tua yang tampak seperti sudah diambang ajal. Seluruh tubuhnya dipasangi selang. Shen Wanshan, orang terkaya nomor 1 di Jiangcheng. Di sisi ranjang, seorang wanita berjas hitam. Cantik luar biasa, tapi wajahnya dipenuhi kecemasan. Sementara tangis tanpa suara menutupi wajahnya. Dia adalah putri tunggal Shen Wanshan. Shen Wan yang membawaku masuk. Dokter kepala aula Bai Chao. Tetua San mengusap keringat dingin di dahinya. K.E., ini sungguh gila. Semua alat sudah kehabisan tenaga. Benar-benar tinggal napas terakhir. Obatmu itu baru bereaksi dalam 10 menit. Aku tak sedang ngomong kosong. Lalu berjalan besar-besaran ke depan ranjang pasien. Sekali tarik, masker oksigen di wajah Shen Wanshan langsung terlepas. Kamu ngapain?
Keamanan. Siapa yang membiarkan dia masuk, minggir darinya. Tangan kirinya menekan rahang Shen Wanshan seperti memainkan kin besi. Memaksa mulutnya terbuka. Tangan kanan langsung menuangkan botol itu. Cairan obat yang sudah diencerkan ribuan kali masuk ke mulutnya. Dasar bodoh, kamu sudah kasih ayahku minum apa? Beberapa pengawal berbaju hitam langsung menerobos masuk ke ruang perawatan. Begitu mengulurkan tangan, langsung mau mencabut pistol. Biar dia menelan dulu. Aku melirik dingin para pengawal itu. Tatapan itu, bagai singa di alam kultivasi yang menyusuri lautan darah. Menempa duri tajam. Ternyata beberapa mantan tentara khusus yang aku kumpulkan. Mereka kaku di tempat, tak berani bergerak 1 inci pun. Tak berani melangkah masuk ke toko baru. Monitor tiba-tiba mengeluarkan alarm yang memekakan telinga. Selesai, detak jantungnya turun lurus. Kamu mau membunuh ayahku. Shen Wanyan benar-benar dipenuhi keputusasaan. Dia meraih nampan obat di samping dan hendak menghantamnya. Jangan lihat alatnya dulu. Detik berikutnya, alarm itu mendadak berhenti. Gelombang detak jantung yang tadi hampir lurus. Tiba-tiba memantul balik ke bilah yang menyentuh titik dasar. Lalu melonjak dengan kuat. 89, 90. Tekanan darah kembali normal. Kadar oksigen darah 98%. Ini bagaimana mungkin? Semua organ yang tadi sudah kehabisan tenaga, malah berbalik pulih. Terjadi keajaiban di atas ranjang pasien. Wajah Shen Wanshan yang semula abu-abu pucat, segera menyusut hingga ke titik mati. Sebuah rona merah yang tak masuk akal merambat ke pipinya. Dia menghirup napas panjang dengan ganas. Lalu diikuti batuk hebat yang meledak. Aku sekarat. Shen Wanshan. Ternyata dia sendiri mencabut selang infus di punggung tangannya. Dengan satu sentakan, dia tegak duduk dari ranjang. Situasi mati total. Para pengawal keamanan menatapku seperti melihat dewa. Tetuasan sudah berlutut di tanah. Menciptakan mukjizat medis dengan mulutnya sendiri. Mukjizat medis. Shen Wan langsung berlutut di depan rumah. Sambil menangis terseduh. Ayah. Bagaimana perasaan Anda sekarang? Suara Shen Wanshan menggelegar seperti lonceng besar. Di mana ada separuh pun rupa orang yang sudah beku mati. Aku merasa bisa lari 2 putaran di lapangan. Hahaha. Dia menatap tetuasan. Lalu melirikku yang berdiri di samping dengan wajah tenang. Seketika paham semuanya. Sang jagoan yang pernah mengguncang dunia bisnis Jiangcheng. Melangkah ke hadapanku tanpa ragu sedikit pun. Dengan tulus membungkuk memberi budi penyelamat nyawa. Seolah terlahir kembali. Tuan Ye, mulai sekarang di Jiangcheng. Asal Anda mengucapkan satu kata saja. Aku, Shen Wanshan, akan menerjang api dan air. Ini dana awal 1 miliar. Kodenya 60. Silakan, Tuan Ye, wajib Anda terima. Aku tidak sungkan. 2 jari menjepit kartu hitam. Lalu dia selipkan ke dalam kantong seolah ringan saja. Manajer Shen. Ini baru permulaan. Obat mujarab seperti ini masih ada di tanganku. Aku ingin mendirikan sebuah perusahaan di Jiangcheng. Masuk ke pasar kesehatan kelas atas. Aku yang menyediakan teknologinya. Kamu yang buka jalurnya. Bagi hasil 7/3. Aku 7, kamu 3. Tidak masalah. Bisa bekerja sama dengan Tuan Ye. Shen Wanshan tersenyum lebar sampai wajahnya merah. Itu kehormatan besar bagi keluarga Shen. Setengah bulan kemudian, grup perdagangan Jiuzhou muncul di Jiangcheng bagai burung raksasa dari langit. Seperti sebuah bom. Langsung meledakkan kalangan atas Jiangcheng. Setelah melalui penyulingan energi spiritual yang sangat tipis. Dikemas menjadi cairan rejuvenasi Jiuzhou yang harganya selangit. Menyasar lingkaran orang super kaya paling elit di Jiangcheng. 1 botol laku dengan harga selangit. Namun obat tetap langka dicari. Aku bukan lagi orang yang dulu, yang berjuang di lapisan paling bawah. Pasien kanker yang hanya bisa antar makanan. Sekarang aku tinggal di villa setengah gunung paling mewah di Jiangcheng. Menggenggam aset bernilai miliaran. Dan mengenakan payung pelindung putih keluarga Shen yang paling kokoh. Namun daging gemuk besar ini akhirnya tetap mengundang serigala rakus. Siang ini, aku sedang duduk di kantor, memejamkan mata dan bersantai. Pintu kantor kayu merah yang sepasang itu didobrak paksa hingga berantakan semalaman. Penuh darah segar. Baju robek-robek. Lalu jatuh terhuyung-huyung ke atas mejaku. Di depan meja kantor. Tuan Ye celaka. Bos dunia hitam di selatan, Tuan MA. Dia membawa ratusan orang. Menghancurkan 3 toko cabang kami. Bahkan, dia juga mengikat adik saya Shenjie yang bertugas pengiriman. Itu si anak ganteng. Membuat kami terjaga semalaman dengan mata terbuka lebar. Ki dan darah yang penuh dan bulat di sekujur tubuh meledak hebat. Di tepi meja kantor kayu keras.
Tak sadar, aku meremas sampai muncul 5 lubang jari. Dia mau apa sebenarnya? Dia bilang, margin kita terlalu tinggi. Itu merusak aturan kota Jiangcheng. Dia minta Anda datang jam 12 malam ini. Bawa formula inti obat dewa. Pergi ke bekas pabrik baja di pinggiran barat untuk menukar orang. Kalau tidak, 2 tangan dan 2 kaki Shen Jie akan dipotong. Sudah lapor ke bos. Aku berdiri dan langsung mengenakan seragam A4. Tak perlu bos MA turun tangan di akar kekuasaan bawah tanah Jiangcheng. Hubungannya sangat dalam. Bahkan kalau orangnya dibawa ke sana, tetap tidak akan tertangkap. Justru akan langsung rebut suara. Bagus, kalau begitu ikuti saja aturan tak melapor ke bos. Tuan Ye, Anda tidak bisa pergi sendirian. Itu sarang macan dan naga, jangan sembarangan. Beritahu Shen Wanshan. Suruh dia bersiap. Ambil alih semua aset legal milik bos MA. Begitu malam ini lewat. Di Jiangcheng tak akan ada lagi bos MA. Tengah malam, pukul 11. Bekas pabrik baja di pinggiran barat. Angin malam yang dingin menembus plat besi yang sudah berkarat. Suara dari dalam pabrik itu bahkan bikin merinding seperti lolongan hantu dan serigala. Di area pabrik yang luas dan kosong. Lebih dari 300 orang bersenjata golok dan parang. Bercampur dengan preman jalanan dan gangster gaya lama. Mereka menutup semua jalan air di sekitar sini. Di pagar besi lantai 2, dari pos pengawas, ada seorang pria berbaju motif bunga. Botak, berwajah penuh daging. Duduk di sofa sambil merokok terong es. Itu bos MA. Di bawah kakinya terinjak daging dan darah yang sudah dipukuli sampai lembek. Dia memandangnya dengan tatapan mengaudit, seolah sedang menilai mangsa. Si rentenir berbunga tinggi yang dulu datang ke rumahku menagih hutang. Long Tian berdiri di belakang bos MA seperti anjing. Bos MA. Apa anak penyakit sialan dari singa itu benar-benar berani datang sendirian? Ngaco. Dia sekarang cuma bos besar. Nyawanya berharga banget. Kalau dia tidak datang, akan langsung kupotong tangan bocah ini. Biar dia tidak bisa lagi cari nafkah. Hahaha. Anak pabrik. Pintu besi pabrik yang berkarat itu ditendang terbang dari luar. 2 pintu besi yang beratnya beberapa ratus kati. Masih tergeletak di tanah. Pintu mesin, kedua tanganku terlipat di kantong mantel angin. Langkah demi langkah aku menginjak pintu besi lalu masuk. Lebih dari 300 tatapan campur aduk seketika terfokus padaku. Kilatan golok di bawah cahaya bulan. Benar-benar datang sendirian. Bos Ye, omong kosongmu cukup sampai di sini. Sementara formula yang dibawa sudah ada. Aku mengangkat kepala. Tatapanku sedingin es, seolah-olah melihat orang mati datang. Lepaskan orangnya. Hahaha. Lepaskan orangnya? Kamu kira ini pasar ya? Bisa goblok seenaknya. Hari ini, bukan cuma formula yang harus kubawa. Nyawamu juga. Di Jiangcheng ini cuma boleh ada satu bos besar. Bunuh dia. Lebih dari 300 preman bersenjata golok dan tongkat besi. Mengalir deras seperti banjir yang menabrak tebing. Mengaum sambil menerjang ke depan. Aku berdiri di tempat, sama sekali tidak bergerak. Menghadapi gerombolan manusia tak beradab ini. Pakai senjata panas. Sama saja penghinaan bagi tubuhku yang terlatih dan penuh otot. Aku mengangkat kepala dengan ganas. Karena kalian cari mati. Otot kedua kaki langsung menegang seperti baja. Melompat dan jatuh keras ke tanah. Permukaan tanah lumpur yang keras. Terinjak sampai terbentuk lubang sedalam setengah meter. Seluruh tubuhku seperti sebuah kendaraan lapis baja berat yang melaju penuh kecepatan. Langsung menghantam pintu tanpa sedikit pun ragu. Sebuah golok tajam untuk membelah gunung. Dihantam keras ke bahu kiriku. Bukan daging yang robek berantakan. Bukan juga darah segar yang muncrat. Melainkan bilah pedang yang ditempa dari besi keras. Dalam sekejap saat aku menebas ototku, bilah pedangnya langsung membentur rusuk. Apa mungkin si tua itu menebas selembar pelat baja utuh? Terlalu lemah. Aku menyergap dan menampar wajahnya dengan balik tangan. Tulang lehernya terdengar patah dengan bunyi nyaring. Tubuhnya berputar 3 kali di udara. Lalu menghantam keras sepetak besar di belakangnya. Aku menerobos masuk ke kerumunan. Sepenuhnya meninggalkan pertahanan. Pipa baja menghantam kepalaku. Langsung melengkung seperti besi bekas. Bahkan kulit di dalam pakaianku pun tak bisa ditembus. Tubuh pemurnian Suanyuan sudah mencapai kesempurnaan besar. Bajinganku sudah mundur. Kekuatan tubuh dagingku di bumi. Benar-benar seperti manusia super. Setiap pukulan yang kulayangkan pasti dibarengi oleh angin tulang patah yang menyesakkan. Dan jeritan yang menyayat.
Aku tidak memakai jurus apapun. Ini murni soal kekuatan brutal paling dasar. Aku mencengkeram seorang gendut seberat 100 kg dengan satu tangan. Lalu menghantamkannya ke kerumunan seperti kipas angin puting beliung. Seketika, satu area besar jadi kosong. Di balkon lantai 2, terdengar tawa Tuan MA. Seperti bebek yang dicekik lehernya. Suara itu mendadak terhenti. Terong jatuh ke celana pendeknya, membuat sebuah lubang gembung. Dia sama sekali tidak sadar. Hanya menatap ke bawah dengan wajah penuh ketakutan. Seperti para jurus pembantai satu pihak. Ini manusia atau bukan sih? Tembak, cepat tembak. Bunuh monster ini. Beberapa orang di antara kerumunan yang memegang senjata mereka sendiri. Banyak peluru bercampur serpihan besi, disertai api, menghujani ke arahku. Aku dengan cepat meraih sepotong besi tua seberat setengah ton di depanku. Mesin jahit bekas yang dibuang. Dengan satu lengan, kulibas dan kuangkat paksa. Serpihan besi peluru ilahi menghantam jarum besi itu. Bagaikan meteor yang menyambar. Kalian masih mau melawan? Aku sudah hancur total. Lalu kulempar jarum besi seberat setengah ton itu seperti peluru meriam. Menghantamnya hingga remuk berkeping-keping. Beberapa penembak. Bahkan tembok di belakang mereka. Dihantam jarum besi itu sampai jadi gumpalan daging. Rasa takut itu menyebar pelan seperti racun dingin di dalam geng hitam. Melihat lebih dari 100 orang tergeletak di tanah, buntung tangan dan kaki. Saudara-saudara yang merintih tak dikenal. Lebih dari 100 orang yang tersisa benar-benar runtuh. Mereka membuang senjata di tangan mereka. Sambil menangis dan merangkak kabur keluar dari pabrik. Monster ya tetap monster. Oke, belum sampai 3 menit. Kerumunan geng hitam yang berjumlah lebih dari 300 orang. Aku berdiri di tengah runtuhan yang dipenuhi jeritan. Menepuk-nepuk abu yang sebenarnya tak ada di pakaianku. Lalu mengangkat kepala dan menatap ke balkon lantai 2. Tuan Emma sudah ketakutan setengah mati dan terkulai di lantai. Celana dalamnya basah kuyup oleh cairan kuning. Menyebarkan bau pesing yang menyengat. Long Tian juga langsung lemas. Langsung berlutut di lantai sambil membenturkan kepala seperti orang gila. Kak, kak, kak. Aku salah? Ampunin aku, ya. Aku berdiri di samping tiang penyangga. Mengumpulkan tenaga di kedua kaki. Tanpa ada tiang apapun. Langsung meloncat dari tanah. Menyusul 2 orang setinggi 3 meter di lantai 2. Tuan Emma hidungnya meler, air mata bercucuran, lalu mundur panik. Jangan bunuh aku. Bos Ye, Bos Ye. Aku tak mau uangnya. Bisnisnya juga tidak akan kuambil lagi. Sungguh, sungguh. Semua tangkai besi di gudangku, kuserahkan padamu. Tadi sudah kubilang. Aku melangkah ke depannya. Mencengkeram kerah kemejanya. Lalu mengangkat tubuhnya yang seberat 150 kg itu dengan satu tangan. Menggantungnya di udara. Lepaskan, lepaskan aku, si butalong. Matamu itu yang buta. Cepat lepaskan Tuan Muda Shen. Sayang sekali, sudah terlambat. 10 menit yang lalu. Aku sudah meminta Shen Wanshan untuk menyerahkan kalian ke tim pemberantasan kejahatan. Oh ya, sekadar informasi. Tulangmu jauh lebih rapuh daripada dinding ini. Tangan kiriku mencengkeramnya. Tangan kananku mengepal. Lalu kubenturkan tubuhnya dengan keras. Ke dinding beton batangan baja setebal setengah meter itu. Dinding itu hancur seperti kertas. Tembus hanya dalam satu pukulanku. Kekuatan penghancur yang mengerikan. Hingga membuat seluruh panggung berguncang hebat. Debu dan reruntuhan batu. Benar-benar menciutkan nyali Tuan Emma. Tuan Emma memutar bola matanya dan langsung pingsan di tempat. Kulemparkan dia ke tanah layaknya bangkai babi. Lalu kukeluarkan ponsel dan menelepon Shen Wanshan. Bersihkan semuanya. Setelah malam ini, aku tidak ingin melihat jejak kelompok MA Zitao lagi di kota Jiangcheng. Dimengerti, Tuan Ye? Pihak berwenang sudah bergerak. Kami pastikan akan mencabut mereka sampai ke akar-akarnya. Membasmi mereka hingga tuntas. Di ujung telepon, suara Shen Wanshan terdengar begitu antusias dan penuh semangat. 10 menit kemudian, suara sirine polisi yang menusuk telinga mengepung seluruh pinggiran kota barat. Aku tidak memedulikan lampu merah biru yang menyilaukan di luar sana. Dengan kedua tangan di dalam saku mantel, aku berjalan keluar pabrik tua di bawah cahaya bulan. Keesokan paginya, cahaya matahari bersinar cerah. Headline berita kota Jiangcheng. Kelompok kriminal yang sudah 10 tahun berkuasa di bagian selatan kota. Hancur dalam semalam. CMA dan lebih dari 200 anggotanya habis diciduk. Aku duduk di teras villa lereng gunung.
sambil memegang segelas anggur merah. Memandang ke bawah ke arah kota, yang kini seperti lembaran baru. Tiba-tiba ponselku berdering. Kulihat itu nomor asing. Kutekan tombol terima. Dari seberang, terdengar suara tangisan. Yang terdengar begitu pilu dan putus asa. Yeven, Yeven. Yeven. Tolong aku, tolong aku. Ada polisi yang mencari kami. Mereka bilang kami terlibat pinjaman ilegal, penagihan dengan kekerasan, dan tahanan ilegal. MIY. Dan Long Tian melimpahkan semua kesalahan busuk mereka kepada kami. Yeven, Bibi bersujud di depanmu. Sekarang kamu sudah jadi bos besar. Bisakah kamu hubungi pihak sana untuk membatalkan tuntutan terhadap kami? Kita kan keluarga dengan darah yang sama. Hahaha. Di ujung telepon, masih terdengar jelas Bibi yang meratap minta ampun. Suara tamparan di telinga dan tangisan penuh penderitaan. Keluarga. Bibi. Saat Bibi membawa orang mendobrak pintu rumahku dan ingin melempar aku ke jalanan untuk dimakan anjing liar. Kenapa Bibi tidak berpikir kalau air darah lebih kental daripada air? Yeven, kami saat itu hanya sedang gelap mata saja. Selama ini kamu di dalam penjara. Baguslah untuk belajar jahit-menjahit. Rekaman saat kalian berteriak di kantor polisi, meminta untuk mematahkan kaki seseorang. Cukup untuk membuat kalian satu keluarga berkumpul di sana selama 10 tahun. 8 tahun pun jadi. Selamat bersenang-senang di dalam sana. Kau iblis. Kamu tidak boleh mati dengan tenang. Aku sudah menekan tombol putus sambungan. Sekalian saja blokir nomor itu. Akibat sebab karma di masa lalu. Putuskan sampai tuntas. Di hatiku tidak ada sedikit pun gejolak. Menghadapi orang yang ingin mencabut nyawaku. Memaafkan itu kebodohan paling besar. Bencana dunia fana di kota Jiangcheng sudah teratasi. Sumber harta terus mengalir tanpa henti. Aku berencana pulang ke sekte King Yun malam ini. Sejak tadi aku sudah menyuruh orang menyiapkan beberapa senjata untukku. Tapi tepat saat aku mengangkat gelas anggur, saat hendak meneguk suapan terakhir anggur merah, terdengar suara ledakan kecil yang membawa niat membunuh. Tiba-tiba menerjang dari belakang kepalaku. Itu bukan kecepatan peluru. Itu suara robekan udara yang melampaui kecepatan suara. Karena latihan tubuh besar yang telah mencapai puncak memberiku indera mutan. Otakku secara naluriah bergeser 1 inci ke kiri. Gelasku pecah di tanganku. Lalu dihancurkan menjadi bubuk oleh hantaman udara tak berwujud. Anggur merah menyiprat ke seluruh tubuhku. Dan pada pilar batu geokeras di belakangku, muncul lubang sedalam 2 inci. Lubang kertas yang mulus dan rata. Bocor di bagian dalam, meledak di luar. Daun berguguran dan bunga beterbangan. Ini adalah pejuang paling brutal di dunia. Aku segera berbalik badan. Di tepi balkon villa. Entah sejak kapan berdiri seorang pria tua berbaju abu-abu. Tubuhnya kurus kering seperti kayu bakar. Kedua tangannya terlipat di belakang punggung. Tatapannya dingin seperti ular berbisa saat menatapku. Alarm sinar merah paling canggih yang kupasang di sekeliling. Ternyata dianggap sistem itu sebagai ilusi semata. Responsnya lumayan juga. Tubuh dagingnya dilatih sekeras besi. Si tua bangka dari anjing ini memang utusan keluarga Lin. Klan tunggal. HMPH, jangan buang-buang tenaga. Api dunia fana kalian. Di depan mata pelindung tubuhku. Tak lebih dari sampah tembaga dan besi rongsokan. Sebilah pisau kayu seukuran 3 meter dari jarak dekat. Langsung dihantam oleh aliran udara tak berwujud. Terbelah jadi 2 di udara. Serpihan kayu beterbangan. Pupil mataku menyusut tajam. Tubuh dagingku sekarang memang bisa menahan tebasan pedang dan sabetan pisau. Tapi untuk serangan yang bisa menembus kulit dan daging, lalu menghancurkan organ dalam lewat getaran dalam sekejap, jelas tak akan sanggup menahannya. Ternyata di bumi ada monster level begini yang bersembunyi. Anak muda itu bahkan menyerahkan resep inti air dewa. Dan juga orang di belakangmu yang menyediakan sumber energi spiritual. Kalau begitu, orang tua ini bisa menjamin posisi penjaga gerbang tetanggamu. Seumur hidup mulia. Kalau tidak diajar, lalu mau bagaimana? Kalau begitu cari saja cambuk lalu pergi mati. Sorot mata lelaki tua itu memancar ganas. Seharusnya tidak ada kata ampun. Dia menebas 1 inci. Seluruh orang berubah menjadi sisa bayangan. Cakar kurusnya membawa suara angin tajam. Hanya menjepit tenggorokanku. Kecepatannya luar biasa, tak masuk akal. Seketika aku paham. Kekuatan tubuh daging. Sama sekali tak bisa melawan makhluk puncak semacam ini. Seimbangnya tingkat master. Dalam sekejap 1000 tinju dilesakan. Aku tanpa ragu mengeluarkan dari ruang penyimpanan
Sebuah jimat gaya rendah yang kubeli di luar sekte King Yun. Ku menghancurkannya dengan jimat gaya gravitasi. Cakaran tua bangka itu langsung menyambar kosong. Lalu menghantam kaca anti peluru jendela lantai bawah di belakangku hingga jadi serpihan. Dan tubuhku di bawah dorongan perlindungan tersembunyi. Sekejap berubah jadi tembus pandang. Tertelan habis. Dengan memanfaatkan bayangan pecahan kaca, aku langsung melompat turun dari teras lantai 2. Lalu berguling masuk ke hutan lebat di belakang rumah. Ilmu siluman tersembunyi. Untung saja aku dan Senior Ran belum pulang ke sekte. Aku beri kamu waktu 3 hari. 3 hari kemudian, aku mau lihat resepnya di atas meja kantormu. Kalau tidak, orang di villa ini bakal kubantai habis. Suara lelaki tua itu bergema di langit malam. Beberapa saat kemudian, sosok itu lenyap di kawasan villa. Aku bersembunyi jauh di dalam hutan lebat. Punggungku sudah basah kuyup oleh keringat dingin. Terlalu mengerikan. Kekuatan orang tua ini jelas jauh melampaui dunia kultivasi. Bahkan saat berlatih di puncak pun, 1 langkah saja sudah terasa berat. Keluarga Jiuzho-ku sudah menyinggung terlalu banyak orang. Obat dewa itu bahkan telah memancing datangnya kekuatan dari balik bayangan. Klan penabuh genderang itu rupanya sudah menemukan perlindungan baru. Kapan saja mereka bisa membantai anak buahku. Dan di dunia kultivasi, Zhang Ying malah membelot ke sekte iblis darah. Kapan saja mereka bisa membawa para kultivator sesat sekte iblis untuk menyerbu sekte King Yun. Mencari aku untuk menagih hutang. Cuma mengandalkan badan yang ditempa dan 2 pistol. Sama sekali tak sebanding dengan ahli sekte bela diri kuno. Dan para kultivator sejati. Aku mengusap keringat dingin di wajahku. Kalian mau merampas barangku. Mau membunuhku. Aku sudah menghubungi pasukan terbesar di luar negeri. Telepon ke perantara kota Heihei. Bos Ye yang terhormat. Dewa kekayaan dari grup Jiuzho. Apa yang bisa saya bantu untuk Anda? Berapa banyak stok barang di tanganmu? Aku mau habisi mereka. Jarak jauh tidak cocok buat serangan penembak jitu. Atau kau mau beberapa granat tangan? Kurang. Roket? Siapkan untukku atas dasar hitung per butir. Aku mau 10 meriam roket. Kalau ada peluncur rudal, siapkan 2 set untukku. Yang paling penting adalah, aku mau sejumlah senapan mesin berat dengan laju tembak tercepat. Tambahkan 100.000 peluru pembakar. Di ujung telepon itu terdengar helaan napas panjang. Bahkan diam 102 menit. Tuan Ye, Anda mau pergi bertempur di perang lokal. Ini skala perang besar. Saya bayar 3 kali harga pasarnya. 50 juta dolar Amerika. Sebelum malam ini, barang harus sampai di ujung jalan Gonghai. 1 butir peluru pun jangan kurang. Aku antar kau bertemu Yang Maha Kuasa. Transaksi selesai, sambungan diputus. Aku erat menggenggam Gyo kuno di dadaku. Karena kalian merasa paling tinggi di atas sana. Dan menganggap aku cuma semut. Kalau jurus dunia kultivasi dan formasi penabuh genderang di bumi tak bisa menang, maka aku akan membeli inti paling keras di planet ini. Perjalanan fisik paling brutal. Saat aku kembali melintasi dunia nanti. Entah itu kultivator sesat dari sekte iblis darah. Atau leluhur tua keluarga Lin. Akan kugulung kalian semua dengan arus baja dan besi. Biar kalian belajar kelas berat. Apa itu keadilan yang sesungguhnya bagi semua makhluk. Beberapa hari kemudian, istana terasa dingin. Aku berdiri di dermaga. Menatap peti kemas yang berat itu. Perlahan membuka peti amunisi Rusia. Di rumah sakit atas menimang keringat dingin. Ye Fan. Semua barang yang Anda mau sudah ada di sini. Apa Anda mau pergi berperang dunia? Saya tidak bercanda. Gerakan tangan kanan sekali ayun. Puluhan ton amunisi lenyap begitu saja di udara. Semua disapu masuk ke dunia penyimpanan, lalu dibersihkan satu persatu. Ah! Tak peduli wajah yang membuat orang ketakutan sampai seperti melihat hantu. Aku berbalik dan melangkah ke sudut gelap kapal. Kuku menggenggam Gyo kuno di dada, menuju alam abadi yang penuh keinginan. Sekte iblis sedang berlatih bela diri. Angin yin meraung. Aku dan Yun Sue bersembunyi di tebing setinggi 100 sang. Di bawahnya, sekte iblis darah tersebar rapat seperti semut. Kultivator jahat menyembunyikan diri, sosokku bagai hantu. Bertahan di dinding tebing, menahan formasi di bawah. Lalu berhenti mendadak. Apa-apaan ini? Guncangan apa lagi? Kenapa tak ada sedikit pun gejolak energi spiritual? Perawatannya terlalu geger. Aku mundur untuk menahan puncaknya. Jempolnya menekan melintang, lalu menekan tombol remote untuk masuk.
Suara ledakan yang memekakan telinga sampai mau bikin tuli. Memecah kain raksasa itu, melesat ke langit. Guncangan hebat mengguncang gunung dan lembah. Lebih dari setengah pangkalan sekte Siemo tertimbun seketika oleh jutaan ton puing. Ratusan kultivator tingkat rendah yang terlelap berubah jadi abu terbang. Di tengah asap tebal, tampak bayangan sosok berlumur darah. Dia merangkak dan berguling, lalu lolos dari reruntuhan. Lengan kanannya sudah hancur meledak hingga 70%. Itu Zhang Ying. Siapa yang menghancurkan fondasi sekte iblis darahku? Kalian lihat baik-baik, gue sudah menginjak pinggir tebing. Di bahunya tergantung sebuah peluru roket. Memandang dia dengan tatapan merendahkan dari atas. Orang biasa sepertimu mana mungkin bisa omong kosong sebanyak itu. Aku tidak mau repot. Peluru roket itu melesat sambil meninggalkan ekor dan meraung tajam. Perisai spiritual yang ditopang Zhang Ying runtuh. Di depan telur baja penghancur itu, semua cuma sampah. Sebuah ledakan api raksasa. Tinggal satu lubang besar. Di lembah sempit itu, terdengar auman marah yang menggelegar. Berani sekali si anak Su. Salah satu tetua pembantu kultivasi jahat. Memimpin lebih dari 200 anggota sekte iblis darah yang lolos dari ledakan, berhari-hari. Menginjak pedang terbang merah darah dan melesat ke langit. Niat membunuhnya membubung ke langit. Aku akan menghancurkan jasad si orang biasa ini sampai tak tersisa. Diperbolehkan mundur. Aku menendang tubuhku sendiri hingga terbuka. Mengambil satu trik tugas serba bisa dari dunia penyimpanan. Aku menggigit satu batang terong salju. Kunci erat-erat ke pemantik. Pergi ke neraka, dasar kultivasi. 6 laras senapan meraung liar. Menyemburkan nyala biru sepanjang 1 meter. Lebih dari 100 peluru penembus lapis baja per detik. Bersilang membentuk kunci logam di ruang angkasa yang tertutup rapat. Pedang terbang yang melesat di langit seketika tercabik jadi garis besi oleh badai logam. Ini mantra apa lagi? Baju besi pelindungku malah tidak mempan. Menabrak langsung 50 kultivator jahat di barisan depan. Bahkan sempat tak keluar teriakan pun. Perisai itu pecah seketika, lalu dihajar sampai jadi naga penguasa pulau. Aku cuma butuh 30 detik. 200 pasukan elit. Menjadi daging cincang di seluruh tanah. Tubuhnya lunglai. Seperti kertas yang disobek. Dan orang yang terkenal beserta para tetuanya itu gemetar hebat sampai ke hati dan empedu. Aku pernah melihatnya sendiri. Mau kabur? Aku lempar saja senapan panas ini sembarangan. Mengeluarkan sebuah peluncur granat yang berdiri sendiri. Mobil api mengejar ke langit. Di udara meledak sekelompok kembang api darah yang sangat menyilaukan. Para tetua jatuh berantakan. Sekte King Yun, aku, Ye Fen, akan menutupinya. Siapa yang berani menentang? Ini baru pertunjukan sesungguhnya. Pasukan tombak gigi anjing, Yun Sue, angkat pedang panjang. Dia menatapku. Ke dalam tatapan matanya yang selalu sedingin es. Saat itu yang tersisa hanya guncangan dalam yang tak habis-habis dan rasa bergantung. Dia melangkah maju. Serahkan selembar jimat giok hangat ini padaku, mau kemanapun kamu pergi. Bawa aku. Pergi. Ke duniaku, lihat-lihat. Bumi, kota Jiangcheng. Villa di lereng bukit. Begitu kedua kaki mendarat di tanah. Kaca lapis peluru villa itu langsung mundur bergetar. Puluhan ahli bela diri berbaju abu-abu tua masuk ke ruang tamu seperti air bah. Masuk deras ke ruang tamu. Sebelum kerumunan bubar, si tua kurus yang wajahnya keriput seperti kulit teh kering itu tertawa dingin lalu pergi. Di sampingnya masih ada aura yang mengerikan. Leluhur tetangga berambut putih dan wajah awet muda. Resep racikan yang diberi nama Ye. Akan kubiarkan kau mati utuh. Terbakar habis. Aku tidak bicara omong kosong. Langsung cabut senjata iblis itu. Rangkaian tamparan itu benar-benar menggila. Trik kecil yang cuma buat pamer. Leluhur tetangga mendengus dingin. Lalu jatuh pingsan lemas. Alat aneh setengah pembudidaya itu meledak dahsyat begitu masuk. Peluru yang cukup untuk menembus pelat baja. Malah dipaksa berbelok setengah jalur oleh tubuhnya yang keras. Lalu menghantam dinding. Hahaha, api duniawi begini tak bisa melukainya sedikit pun. Kukunya berubah jadi cakar.
membawa ledakan tembus udara yang langsung mengarah ke kami. Hari ini aku akan membiarkan kau lihat. Apa itu kekuatan sejati? Yun Sue maju tanpa alas kaki, berdiri di depan untuk menghalangiku. Ia tampak sangat anggun dan memikat. Jari kekaisaran dan penyakit. Melayang sedikit. Lepaskan. Energi pedang embun beku. Mantra pembudidaya sejati berubah menjadi badai besar. Aura dingin yang lapar dan ganas meledak seketika. Suhu di villa langsung turun ke titik beku mutlak. Leluhur tetangga mendorong teknik perlindungan tubuhnya yang sombong ke dalam. Dan semakin maju saat energi pedang pembudidaya murni itu mengalir. Cui Bula, tolong. Tidak, ini mustahil. Kau siapa? Tikus tua. Dengan dua tangan dan dua lengannya, dia bisa menyelesaikannya seketika. Seluruh tubuh di sekelilingnya dibekukan hidup-hidup menjadi sebuah patung es yang tak bisa bergerak. Bunuh kau. Aku maju satu langkah. Muncung pistol menekan titik alis patung es itu. Kepala leluhur tetangga pecah seperti es. Para ahli pertunjukan yang tersisa gemetar sampai hati dan ginjal mereka ikut remuk. Senjata berjatuhan di mana-mana. Semuanya langsung berlutut memenuhi ruang tamu. Keluarga Lin bersedia mengangkat Tuan Ye sebagai pemimpin. Tuan Qiu, mohon ampuni nyawa kami. Shendong, kirim orang untuk membersihkan tempatnya. Mulai sekarang, di Jiangcheng hanya ada satu aturan. Aturan milikku. Baru akan tersebar setelah setengah bulan. Menyapu melintasi 2 musim. Sebatang ramuan roh diolah jadi obat dewa untuk menyembuhkan rakyat modern. Rekonstruksi pangkalan dunia kultivasi lewat kerja berat di bumi. Kasus dunia bisnis Jiangcheng. Sampai benar-benar takluk. Jaga gerbang besar di luar markas. Bibi besar berlutut di tanah. Kalau Ye Hai masuk ke sana, dia bakal dipukuli sampai mati. Bibi besar sudah sujud minta ampun padamu. Tolong tanda tangani surat damai. Ah, rumahku masih ada di dasar daftar kok. Suara mesin mobil meraung keras. Mengubur habis rasa kekerabatan yang kebetulan itu ke belakang kepala. Malam pun tiba. Teras terbuka puncak Jiangcheng. Berganti setelan gaun putih modern. Kakinya yang telanjang menyentuh permadani. Ia bersandar pada pagar. Menatap kota ramai di bawah tempat mobil air dan naga berlari. Duniamu memang tak punya kota benteng besar. Tapi langitnya malah jauh lebih cemerlang daripada sekte King Yun. Aku berjalan mendekat. Lalu pelan-pelan merengkuhnya dari belakang ke dalam pelukanku. Tangan kiri meraba dada. Menyentuh dengan lembut liontin Gyokuno yang sedikit hangat itu. Angin malam berhembus lewat. Aku menatap langit luas. Pelan saja, Dad. M.A. Putramu sudah hidup kembali.